Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga orang-orang yang berkehidupan sampai detik ini dan belum beriman kepada Allah diberikan kekuatan hidayah dalam jiwanya, dimantapkan lisannya untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah. Semoga para pelaku maksiat dan dimungkinkan kita berada di dalamnya mendapatkan sentuhan di dalam jiwanya untuk bertobat dan kembali meniti jalan yang benar untuk mendapatkan sisa kehidupan yang terbaik, hayatan thayyibah, dan akhir hidup yang menenangkan, husnul khatimah. Teman-teman sekalian, mari kita melanjutkan bahasan kita di pertemuan yang lalu, masih dalam bab pembahasan akidah, dan kita masih pada pokoknya, dasarnya untuk menguatkan keyakinan kita sehingga terikat di dalam jiwa, terbawa sampai akhir hayat. Terikat dengan kuat, terbawa sampai akhir hayat, mengikat tanpa sulit dilepaskan simpul-simpulnya, disebut dengan akidah. Membawa keyakinan tanpa ragu disebut dengan iman. Dan dengan iman, akidah ini kita coba tampilkan dan buktikan lewat komitmen perilaku kita berupa amal, perbuatan sebagai jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan syariat. Maka iman, akidah, amal, syariat, dua hal yang kemudian menerbangkan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menyatukan keduanya pada risalah Islam yang sempurna. Karena itulah teman-teman sekalian, kita akan coba melanjutkan pokok-pokok bahasan dari pertalian simpul-simpul keislaman ini yang menjadikan rukun. Ada 5 yang telah kita bahas dari mulai syahadatain, kemudian salat, zakat, puasa, haji, dan umrah. Dan kita berada di bagian pokok yang pertama dari rukun Islam, yaitu pendalaman dari makna syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang menjadi pokok iman. Dan pokok-pokok iman ini diturunkan kembali detailnya kepada 6 bagian utama yang telah kita uraikan di pertemuan yang kemarin, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengenal malaikat dan segala yang terkait dengannya, yang ketiga kitab-kitab yang menjadi pedoman kehidupan, yang keempat para rasul yang diutus untuk menjelaskan pedoman kehidupan dimaksud, yang kelima adalah tentang hari akhirat di mana saat kita berpulang, dan keenam tentang qada dan qadar yang mengatur tentang tata kelola kehidupan kita. Nah, pendalaman kemarin telah sampai kita pada bagian yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala untuk memantapkan kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memberikan dasar pengetahuan yang kuat untuk berargumentasi dan mempertahankan keyakinan kita untuk menuhankan Allah dan menyembahnya sampai akhir kehidupan kita. Nah, saya telah pindahkan catatan-catatan kepada bentuk digital. Di belakang saya adalah hasil dari pembahasan kita kemarin, yang bisa juga menjadi intisari pembahasan dari awal sampai akhir pertemuan kita yang lalu. Nah, ini sudah kita tampilkan. Jadi, sekarang kita akan dalami ini, kita pindahkan kepada whiteboard kembali dalam sesi penguatan untuk menetapkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, ya, sekaligus juga membenarkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala di aspek ilahiyatnya, aspek teologisnya. Ya, saya akan turunkan ini pembahasannya ke dalam bentuk tulisan yang baru untuk menunjukkan pembahasan kita di kesempatan kali ini. Baik, kemarin telah kita sampai kepada makna al-ikhlas. Ya. Dan dengan turunnya Quran surah ke-112 dengan namanya, kan? Al-Ikhlas. Sebagai respon terhadap orang-orang kafir yang pada saat itu menyoal Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan nama dari Tuhan yang hak yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan sebelumnya seringkali disebutkan dengan Rabb untuk yang pertama menguji keberadaan sinyal fitrah dalam setiap diri manusia. Karena hal yang pertama disampaikan oleh Allah kepada manusia untuk berkomitmen mengambil perjanjian dalam rangka mengawali kehidupannya di alam rahim sampai ke dunia sampai kembali,
yaitu nama Rabb seperti di Quran surah ke-7 ayat 172 yang kemarin telah kita urai panjang dan lebar. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, ya, wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kalimatnya menggunakan Rabb, dan dengan Rabb inilah kemudian kita memohon kepada Allah dengan sifat rububiyahnya, sekaligus mengecek juga apakah dalam diri kita masih ada sifat komitmen itu kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah melemah atau barangkali telah bergeser. Karena itulah nama pertama yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW kepada kalangan masyarakat Quraisy pada saat itu, kalangan masyarakat kufar pada saat itu adalah menyentuh nama fitrah yang pertama dengan turunnya wahyu-wahyu menyebutkan kalimat Rabb. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, ya, dan seterusnya banyak didapatkan kalimat Rabb dalam Al-Qur'an. Sekaligus memberikan kesan kepada mereka bahwa hal yang terkait dengan sifat rububiyah, meminta, mengabulkan semua permohonan, menyembuhkan dalam penyakit, kan, memberikan rizki, kebutuhan, perlindungan, pemaafan, pengampunan dan sebagainya, dan pemeliharaan alam semesta, menunjukkan tanda-tanda kebesaran, ketuhanan terdapat dalam sifat rububiyah itu, maka ini terambil semua sifatnya dengan sifat ketuhanan, yaitu dalam kata Rabb. Kata inilah yang kemudian keliru dipergunakan oleh orang-orang pada saat itu, menggunakan kata Rabb kepada aspek-aspek atau sosok-sosok yang dipertuhankan, ya, seperti mereka katakan kami pun punya Rabb, ya, Lata, Azza, Manat, Hubal dan sebagainya. Lalu mereka mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyoal, siapa nama Rabbmu? Nah, ini kemudian yang menjadikan turun surah Al-Ikhlas untuk menerangkan bahwa yang dimaksud Rabb yang sejati itu, yang sesungguhnya itu adalah Allah. Seperti kita terangkan di pertemuan yang lalu, teman-teman yang baru bergabung, mohon disimak dulu ya, yang di hari Senin kemarin supaya ada kesinambungan ya, dan ketersambungan apa yang telah kita bahas kemarin dengan pembahasan di hari ini. Jadi ketika nama ini diberikan, maka gugurlah semua yang lain. Ya, maka ezalah ya, ditanggalkan, ditinggalkan semua yang lain-lainnya, lepaslah semua sifat-sifat yang nggak ada kaitan dengan ketuhanan. Maka Allah kemudian langsung merespon, Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa, yang dimaksud Rabb yang sejati itu kan Allah, adalah Allah. Ya. Jadi di sini langsung diperkenalkan namanya. Nah, ini nama yang sejati, Tuhan yang sesungguhnya yang memiliki sifat rububiyah, yang sering dipanggil dengan Rabb, yang sering dimintakan dengan kalimat kita, Rabbana, 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 Rabbi, 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 dan lain sebagainya. Ya, dengan sifat rububiyah yang dimohonkan oleh kita kepada Allah untuk bisa mengambil komitmen yang telah kita sampaikan, menuntut hak kita, dan Allah pun menuntut haknya dengan menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nama ini kemudian disampaikan, ya, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu risalah wahyu yang turun kepada beliau, Qul huwa Allah. Jadi begitu nama ini disebutkan Allah, maka tanggal dan tinggal semua yang mengklaim sebagai Tuhan dengan semua sifat-sifat ketuhanan yang dilekatkan kepadanya. Seperti saya terangkan kemarin, ya, dari kata akhlasa yukhlisu, maka tanggalkan, hilangkan semua hal yang terkait dengan sifat ketuhanan sehingga khalis. Semua sifat ketuhanan hanya murni tertuju dan dimiliki oleh Tuhan yang hak saja. Siapa? Qul, katakan Muhammad SAW, huwa, dialah yang memiliki sifat ketuhanan yang murni, yang hak, yang suci, yang tidak ada segala yang terkait dengannya di luar aspek ketuhanan, Allah. Dialah Allah. Ya, karena itu saya katakan kalau nama ini diucapkan dengan keimanan kita, dengan kekuatan kita, dengan ketersambungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan melahirkan sesuatu yang dahsyat. Ya, meruntuhkan segala hal yang tidak terkait dengan aspek ketuhanan, mendekatkan diri kita kepada Allah, melahirkan getaran kepada jiwa. Jadi nama ini itu kalau disebutkan teman-teman sekalian, maka fitrah dalam tubuh kita akan merespon dengan kuat. Ya, karena ini isyarat di Quran surah ke-8, ya, ayat kedua. Ini langsung disebutkan sendiri oleh Allah. Ya. Ini diantara dahsyatnya nama Allah ya. Jadi nanti kalau kita mendalami lebih dalam lagi, kita di lain kesempatan kita akan detilkan ini. Ya, Quran surah ke-8 ayat kedua. Ya, ini dahsyatnya nama Allah ini bagi orang-orang yang beriman tanpa ragu, alladzina yu'minuna bil ghaib, walaupun tak mampu menatap Allah Subhanahu wa taala tapi meyakini dengan fitrah kemanusiaannya, fitrah kehambaannya, karena ada komitmen saat usia 4 bulan itu ada sinyal-sinyal rabbani dalam jiwanya. Ya, sinyal-sinyal rabbani. Ya, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Ada sinyal nanti akan memberikan kekuatan. Itu yang ditanamkan oleh Allah lewat roh.
yang paling murni, paling bersih. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Kembali kepada sifat rububiyahnya, ya. Mereka banyak bertanya tentang hakikat esensi roh, katakan urusan roh kembali kepada Rabb. Ya, Rabbku, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika benar sinyal iman ini ada, melekat pada jiwa, dipelihara dengan baik, dan sesuatu yang menjadi identitas, menjadi isim fa'il. Amana yu'minu itu kata kerja, mukmin itu orangnya, mukmin itu isim fa'il, memiliki identitas iman, melekat kepada jiwa. Imannya ada sebagai cahaya. Mukmin, makanya mukmin itu beda teman-teman sekalian. Ya, bahkan dengan kata kerja aman, amana yu'minu imanan, mukmin, ya itu berbeda. Berbeda dari pemaknaan, penekanan maknanya. Amana masih berusaha, pekerjaan, jamaknya amanu. Ya, ketika sudah mencapai derajat keimanan yang kuat, menjadi identitas, melekat pada jiwa, jadi mukmin isim fa'il, jamaknya mukminun. Mukminun inilah orang yang akan menggenggam kebahagiaan, kesuksesan, kekuatan karena punya cahaya dalam dirinya. Karena itu ketika muncul suratnya Al-Mu'minun, surah ke-23, dibuka dengan huruf tahqiq sebagai jaminan, qad, itu penguat, taukid dan tahqiq, sesuatu yang menguatkan dan menjamin. Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Ya, orang-orang yang punya identitas kuat keimanannya, melekat pada jiwanya, dipelihara benar karena berlatih untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dijamin akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupannya. Dan nama ini dahsyat, ya. Jadi begitu disebutkan dan keimanan kita itu kuat, melekat, itu akan ada getaran dalam jiwa merespon kalimat ini. Karena itulah ketika Allah menyampaikan di Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua, Allah menyampaikan, perhatikan kalimatnya. Ya, perhatikan kalimatnya teman-teman sekalian. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Pakai innama, adatul hasri. Ya, yang kemarin saya pernah utarakan juga. Innamal mu'minuna, sungguh orang-orang yang memiliki iman yang sejati itu, yang benar itu, terbatas, ya. Bisa dicek terbatas keadaannya seperti berikut. Ya, terbatas kualifikasinya seperti berikut. Alladzina itu konjungsi isim mausul yang sifatnya mencakup keseluruhan tanpa kecuali. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Nah, ini artinya untuk mendapatkan keimanan sejati itu, Allah membuka bagi siapapun tanpa kecuali, sepanjang dia mau mendapatinya. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua punya kesempatan. Seperti di era Nabi SAW sangat terbuka luas. Laki-kah, perempuankah, sudah tuakah gitu kan, seniorkah, masih mudakah, anak kecilkah, semua terbuka untuk mendapatkan nikmat keimanan ini sampai menjadi kenikmatan yang indah, halawatul iman, kan? Nah, kalau sudah kita dapati itu ada tandanya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah tuh, Allah ada getaran di jiwanya. Nah, coba tuh ya teman-teman, kalau disebutkan Allah gitu kan, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, kalau diperdengarkan tuh 5 kali dalam sehari, getarannya kuat nggak dalam jiwa itu? Kita bisa cek. Jadi ini bukan nama biasa teman-teman sekalian. Berbeda ketika disebutkan nama-nama lain atau yang dipertuhankan dan sebagainya. Makanya tingkat keimanan yang tinggi itu bisa meruntuhkan, menanggalkan segala hal yang tidak terkait dengan Allah. Makanya ketika ada seseorang yang pernah menodong Nabi dengan pedang itu kan, kisahnya kan sangat viral sekali kan. Siapa yang bisa menolongmu saat ini? Kan Nabi hanya mengatakan satu kalimat, tapi kalimat itu diisi dengan keimanan tingkat tinggi yang sangat dahsyat, yang mampu menggetarkan segala hal di sekitarannya. Begitu disebutkan Allah, jatuh itu pedang. Ya, makanya jangan main-main dengan kalimat Allah ini. Ya, nggak boleh main-main, kan? Dipakai sembarangan, terus-terusan misalnya untuk sumpah yang tidak benar. Ya, ini kan boleh untuk menguatkan. Makanya dia diperkuat untuk menjadi sumpah wallahi, tallahi, billahi, wallahi. Kan ini kalimat ini kalau nggak pernah dipermainkan oleh lisan kita, diucapkan dengan kalimat iman, ada getaran ini. Nggak sembarangan ucapan kalimat ini, ya. Karena itulah namanya ketika diturunkan suratnya Ikhlas, Al-Ikhlas, pakai alif lam lagi, ya. Jadi kalau udah disebutkan tanggal semua yang lain, tertinggal satu Tuhan saja, ya. Kemudian setelah itu semua sifat mengumpul pada dirinya. Ini kedahsyatan kalimat ini. Ya, kemudian diterangkan, dan keterangan ini ya untuk menerangkan sifat-sifat yang terkait dengan Allah ini sekaligus menanggalkan, ini ikhlas, meninggalkan semua hal-hal yang dilekatkan kepada Tuhan-Tuhan ya, atau yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan-Tuhan yang tidak hak, gitu kan? Nah, maka mari kita teruskan teman-teman sekalian. Ini kita dalam rangka masih mengelaborasi dan mendalami, gitu kan? Rukun iman, pokok iman yang pertama ya. Kita kan masih mendalami pokok atau dasar iman. Nah, yang kita kenal dengan rukun iman. Yang pertamanya kan ma'rifah billah, kan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita mengatakan Tuhan saya Allah,
tapi nggak kenal gitu kan, nggak kenal bahkan dengan nama Allah itu sendiri, dan nggak punya fungsi ketika diucapkan. Ini ada sesuatu yang harus dikuatkan, berarti simpul imannya masih lemah. Karena ini pondasi, pokok itu kan pondasi dasar ya, yang menyulam dan menyalin serta memperkuat segala bangunan-bangunan tubuh kita, ekspresi keimanan kita. Ini di sini pokoknya. Jadi kalau pokoknya nggak kuat kan, dan kita harus mengecek kekuatannya, ini nanti akan jadi bermasalah semua tindakan dan perilaku kita. Ya. Jadi kembali ke sini teman-teman sekalian. Ya, qul katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa Allah. Yang dimaksud dengan Rabb yang sesungguhnya yang sejati itu Allah, gitu kan? Ya, Allahus Samad. Allahus Samad. Ahad, Allahu Ahad. Qul huwallahu ahad yang pertama. Ya, qul huwallahu ahad. Kemudian yang kedua, Allahus Samad. Ya. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yang keempat, walam yakul lahu yakun lahu kufuwan ahad. Seperti ini ya. Ini yang kemarin kita telah sampai ke sini. Ya, kita turunkan yang kemarin. Ya, sini. Sekarang perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ya, di era Nabi Muhammad SAW berdakwah, itu kan juga banyak yang dipertuhankan. Ya, ada hamba-hamba yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang menuhankan banyak tuhan seperti yang dihadapi Nabi pada saat itu, masyarakat dengan politeism yang menuhankan Lata, Manat, gitu kan, Uzza, Hubal, ada dua jenis ya tuhan-tuhan ini, yang ada yang dibikin dari batu disebut dengan wathanun, jamaknya authan. Jadi kalau ngaji Quran menemukan kata authan itu berhala-berhala, gitu kan, yang dari batu dibuatnya. Wathanun, waw tak kecil nun, jamaknya authan. Ya, seperti ini. Ini yang dibuat dari batu. Ada lagi kemudian teman-teman sekalian yang dibuat dari kayu, sonamun, sonam. Ya, jamaknya itu asnam. Ini dari kayu. Nanti kalau sampai ke detail pembahasan saya akan sebutkan jalurnya ya. Jalur dari mana tertiba kemudian patung-patung ini yang kemudian disembah menjadi berhala itu muncul di era siapa gitu sebelumnya, sehingga berkelanjutan terus sampai didapati pada era Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu turun surat Al-Ikhlas untuk menafikan semuanya itu ya. Jadi ada politeism dihadapi pada saat itu, dan itu menjadi tumpuan untuk meminta, tumpuan untuk mengadu ya, tumpuan untuk menghadirkan segala hal yang dibutuhkan, macam-macam lah datang ke situ. Ya, ada lagi yang dipertuhankan itu dari klaim bahwa ini hasil yang dilahirkan ya, bahwa ini ada yang melahirkan, ada yang dilahirkan, Tuhannya dilahirkan oleh seorang ibu gitu kan, dan sebagainya dan seterusnya. Itu fenomena yang terjadi juga pada saat itu. Ya, kemudian ada yang bersyarikat ya, turunan dari politeism juga. Tuhannya tidak hanya satu diklaim ya, tempat-tempat yang lain. Ini menarik juga nih. Nabi SAW ya pertama kali diutus di wilayah sekitaran Mekah ya, tapi hal-hal yang terjadi di muka bumi pada umumnya adalah ya untuk menyembah yang dipertuhankan dengan sifat-sifat yang disebutkan di surah Al-Ikhlas ini. Ya, padahal Nabi SAW pertama diutus kan risalahnya di sekitaran Mekah kan, tapi ketika turun surah Al-Ikhlas itu menanggalkan semua aspek-aspek yang dipertuhankan yang ada di bumi pada saat itu, dan kemudian didialogkan, dijelaskan kepada kita ya secara rasional, bahkan dengan turunnya ayat-ayat yang menjelaskan ini loh problem ya yang terkait dengan hal-hal yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Problemnya di sini, sehingga kamu bisa menemukan Tuhan yang hak. Dan hebatnya di titik seperti itu pun sampai sudah menjelaskan sedetil-detilnya, sepaham-pahamnya, serasional-rasionalnya teman-teman sekalian, tetap mengatakan la ikraha fid din. Ya, pada akhirnya nggak ada paksaan. Ya, tapi semua punya konsekuensi saat pulang. Ya, supaya nanti tidak mengatakan kami lupa. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Penutup Quran surah ke-7 ayat 172 itu. Ya, supaya kalian nggak berkata di akhirat kami lupa ya Allah. Itu kan masa dalam kandungan, kami nggak ingat lagi. Maka Allah terangkan, ya aku sudah terangkan, turun ayat, turun nabi, turun rasul, aku jelaskan tanda di alam semesta dan sebagainya. Kamu belum yakin juga, kamu sekarang katakan kamu lupa. Nah, itu 5 kali aku ingatkan bahkan dalam sehari, supaya engkau mencari petunjuk lewat telingamu. Yang kau melihat orang-orang menyembah Allah dengan matamu, engkau berpikir, aku berikan keterangan. Ayat-ayat aku jelaskan, secara rasional aku terangkan pada jiwamu. Sekarang aku tanya pendengaranmu, penglihatanmu, termasuk juga nalarmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Quran surah ke-17 ayat 36.
Jadi Allah itu menutup semua celah terkait dengan aspek ilahiyat supaya manusia nggak ngeles di kemudian hari. Ya, menutup semua celah-celah yang menjadikan kita masih menyoal apakah Allah benar Tuhan yang hak, dijelaskan semuanya. Sampai kita menemukan yang sesungguhnya dengan panduan keilmuan kita yang bening, ulul ilmi qa'iman bil qista. Sepanjang ilmu itu digunakan dengan benar. Ya, itu yang di Quran surah ke-3 Al Imran ayat 18 itu, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. Ya, sepanjang ilmu itu digunakan dengan benar untuk mencari kebenaran, bukan membenarkan apa yang hawa nafsu inginkan, ya kan? Karena ada yang menetapkan panduan menuhankannya itu lewat hawa nafsunya. Di Quran surah Al-Jathiyah surah ke-45 ayat 23 itu kan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, ya kan? Apa engkau tidak menyaksikan ada orang-orang yang, ya kan, menetapkan standar ketuhanannya itu melalui nafsunya. Ya, karena itu diibaratkan mengambil nafsu bahkan sebagai Tuhan, jadi mengembalikan semua kepada nafsunya. Ya, pokoknya pengennya begini ya begini gitu. Ya, sementara standar rasional yang sudah disebutkan itu nggak masuk pada dirinya karena menutup diri dengan nafsu itu. Jadi persoalan. Tapi yang paling berbahaya itu yang kekinian, menyampaikan segala sesuatu seperti logis, tapi sebetulnya ada apa yang disebut self contradiction. Kontradiksi dalam dirinya sendiri, ya, mengatakan seakan-akan ini seperti logis padahal nggak logis gitu. Ya, padahal tidak logis. Ya, ini yang paling berbahaya teman-teman sekalian. Nanti kita belajar nih satu-satu begini nanti saya turunkan beberapa insya Allah ya, beberapa kaidah premis-premis di ilmu mantik. Sekarang ini kan banyak kayak nampilkan logika seakan-akan benar, kalimatnya ditata bagus padahal itu bermasalah. Ya, dari epistemologi ilmunya bermasalah, dari premis yang dibangun juga lemah gitu. Tapi masyarakat awam kurang memahami ini sehingga seakan-akan kalimatnya benar, gitu kan. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Gampang, sekarang tanda-tandanya udah banyak, casingnya juga banyak, gitu kan. Seperti apa ya contohnya? Ya, yang ngetren-ngetren lah ya, gitu kan. Kita tidak boleh merasa paling benar kan. Semua kebenaran itu hanya milik Allah, semuanya relatif. Nanti muncul paham relativisme namanya. Ya, paham relativisme. Kalau semua seperti ini nanti kacau nanti kehidupan. Ya, kacau kehidupan karena nggak ada standar kebenaran absolut di sini. Nggak ada nilai-nilai yang menunjukkan kepada kita mana kebenaran yang harus diikuti. Wah, saya bisa membayangkan nanti kalau polisi misalnya menangkap pelaku kriminal, Anda ditangkap melakukan tindakan kriminal. Pak, itu kan relatif, itu kan persepsi Bapak aja, belum tentu benar. Nanti hakim ketika memvonis, kamu terdakwa divonis sekian-sekian. Maaf Pak Hakim, objection, saya keberatan. Itu kan persepsi Pak Hakim aja, itu kan relatif. Jadi nggak ada yang absolut. Karena itu mesti ada satu hukum yang diikuti, disepakati kebenarannya. Di situ kemudian menjadi satu tuntunan kehidupan, menjadi hukum absolut yang mutlak. Nah, kalau kita katakan Allah kemudian menjadi tumpuan satu kebenaran, maka Allah harus memberikan kepada kita pedoman. Pedoman itu harus dijelaskan. Makanya Allah menurunkan Al-Quran ya sebagai pedoman hidup, hukum yang mutlak dijelaskan oleh Rasul. Rasul ketika menjelaskan harus meyakini kebenarannya dan harus merasa benar. Ya, dengan menjelaskan itu. Ya, kalau Rasulnya nggak merasa benar, bagaimana bisa menyampaikan? Karena yang disampaikan itu hukum yang paling benar. Karena itulah, karena merasa benar, Nabi mendakwahi kepada orang-orang Quraisy pada saat itu, menyurati Heraklius. Kalau nggak merasa benar, ngapain kirim surat untuk masuk Islam? Aslim taslam. Ya kan? Jadi nggak mungkin sifat Rasul itu ya tidak merasa benar dengan risalahnya, harus merasa benar dengan itu semua karena beliau membawa hukum mutlak, hukum absolut yang harus disampaikan. Jadi kalau kita mengatakan misalnya dengan kalimat ini bahkan Nabi pun tidak merasa benar, ada persoalan di situ. Ya, kalimatnya seakan-akan seperti benar logikanya, padahal lemah di situ. Jelas ya? Nah, ini contoh-contoh praktek yang kita bisa ambil. Nanti kita bisa turunkan pembahasan-pembahasannya. Kita menyoalnya adalah cara berpikir ya. Jadi jangan terbiasa kita menyoal orang per orang atau bahkan mencela. Saya tidak pernah mengajarkan seseorang untuk mencela orang lain. Yang kita soal adalah cara berpikir untuk mendapatkan tuntunan ilmu yang benar. Terlepas dari kemudian orang-orang bisa memahami atau mau mengikuti atau mempertahankan hawa nafsunya, itu kembali kepada masing-masingnya. Dan kita berdoa semoga Allah memberikan hidayah. Itu cara yang paling elegan dan mulia kita bersikap. Jelas ya? Ya, di Mira pun Mahasantri saya tidak mengajarkan ya untuk saling mencela, untuk saling menghina dan sebagainya. Tidak, kita menjauhi itu semua. Kalaupun ada perkataan-perkataan, kalimat-kalimat atau konstruksi berpikir yang tidak tepat, kita kemudian berikan solusi dengan menjawab dan menjelaskan ini loh, kerangka berpikirnya ini yang tidak tepat. Ini yang rapuh bangunan epistemologinya. Harusnya seperti ini. Nah, jelas ya? Nah, kembali ke sini ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyoal segala hal yang dipertuhankan itu dengan menjelaskan sifat-sifatnya, kemudian menerangkan secara rasional. Baik, yang pertama kita agak cepat ya. Jadi kita bahas aspek teologisnya.
Kul, katakan Muhammad SAW, huwa Allah. Yang disebut Rabb dengan sifat rububiyah itu Allah. Nah, untuk menetapkan dan meyakini kebenaran Allah itu sebagai Tuhan yang hak dengan sifat rububiyahnya, yang merawat alam semesta, menunjukkan tanda kebesarannya, mengampuni, memaafkan, memberikan kebutuhan, menyehatkan, menyembuhkan, dan sebagainya, maka kita harus punya standar untuk menetapkan sifat ketuhanan, kata Allah. Allah sendiri yang menjelaskan. Yang benar-benar Tuhan itu, dan harus dipertuhankan, nggak ada Tuhan selainnya, pertama, mesti punya sifat ahad. Ya. Ahad. Baik, jelas ya? Belum, karena belum saya terangkan. Jangan bilang jelas dulu. Kita lihat kenapa mesti punya sifat ahad. Yuk, kita lihat pelan-pelan. Nah, sebelum kita sampai ke sifat ahad ini, teman-teman sekalian, kita akan rangkum dulu semuanya ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Keempatnya ini kita rangkum dulu dalam penegasan Allah di Quran surah ke-42. Quran surah ke-42. Nanti kalau Anda bertanya kenapa mesti punya sifat ahad, nanti terjawab dari sini. Ayat ke-11. Ya. Fokus. Masih ingat tadi kata Rabb tadi maknanya apa? Kan? Kata Rabb yang menjadi kalimat fitrah kita untuk memohon kepada Allah. Ya, kan mengandung sifat rububiyah kan? Rububiyah. Makanya nanti dalam konsepsi ilmu tauhid ada di antara ulama yang merumuskan nanti tauhid rububiyah di antaranya, ya. Nanti kita akan masuk ke sana setelah membahas fase di akhir abad kedua awal abad ketiga, ya. Terus ke atasnya nanti kita akan temukan. Yang terkait dengan perawatan alam semesta, langit dan bumi, yang memberikan kemudian tata kelola kehidupan kepada kita, membimbing kita bagaimana mengatasi kehidupan, menghadirkan pasangan kepada kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian menyembuhkan, menyehatkan, dan sebagainya. Maka di Quran surah ke-42 Asy-Syura ayat 11 disebutkan dulu nih pengantarnya. Fatirus samawati wal ard. Dialah Allah pencipta, perawat, ya, segala di semesta ini, di langit dan di bumi. Ya kan? Ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja. Dialah yang menjadikan engkau mendapati pasangan dari kalangan manusia, kemudian juga di hewan-hewan diberikan pasangannya untuk melayani kebutuhan engkau. Yadhra'ukum fi, seperti itulah kalian berketurunan, hewan kemudian berternak juga, tumbuhan dan sebagainya, ya. Nah, itu sifat rububiyah. Siapa yang merawat semua itu, ya kan? Siapa yang memberikan penjagaan semua itu, pemenuhan kebutuhan dan sebagainya? Allah yang punya sifat, sifatnya disebutkan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'un. Ini dia. Sifatnya kata Allah yang punya sifat rububiyah itu laisa kamitslihi syai', enggak boleh ada yang serupa dengannya. Ya, mukhalafatul hawadits, mesti berbeda. Ini kesimpulannya. Mesti berbeda mutlak 100%, 100% different. Mesti 100% berbeda dengan selain Tuhan. Jadi yang punya sifat rububiyah, Tuhan yang hak, Allah ini yang disebutkan di Al-Ikhlas, maka yang pertama itu, dasar yang paling pertama, yang paling rasional, sifat Tuhan itu mesti berbeda sama sekali dengan yang bukan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Syai' di sini nggak pakai alif lam, syai'un sama sekali, mutlak. General, nakirah. Jadi semua hal yang terkait dengan sifat ketuhanan nggak boleh dimiliki oleh selain Tuhan, harus beda. Ya. Jadi kalau kita sebut Allah itu Khaliq, Quran surah ke-15 ayat ke-28, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ya, satu-satunya ya yang kita temukan Allah yang hak itu yang di dalam firman-Nya di Al-Qur'an langsung menyebut saya Khaliq. Maka itu turun fitrah di kalimat kita menyebut sang Khalik, sang pencipta. Itu satu-satunya dalam kitab suci, kan, yang menyebutkan sayalah sang pencipta, langsung mengatakan sayalah. Ya, sayalah dan mengatakan saya Tuhan. Innani anallahu la ilaha illa ana. Hanya saya yang Tuhan. Pede sekali dengan fitrah ketuhanan. Memang harus pede. Ya, kalau benar-benar keyakinannya sempurna. Kemudian saya Khalik, saya sang pencipta. Maka kita katakan sang pencipta Khalik. Khalik, kan? Sang pencipta itu harus beda sama sekali, 100% berbeda, nggak boleh sama. Dengan siapa? Dengan yang dicipta, makhluk. Ya. Maka laisa kamitslihi syai', nggak boleh serupa dengannya apapun itu, dari manapun segalanya. Baik. Sekarang kita masuk dulu kepada detailnya. Seperti apa detailnya dari sifat-sifat ketuhanan yang nggak boleh sama dengan makhluk itu? Contoh, ya kan?
Allah menciptakan makhluk semua dengan sifat tadi. Masih ingat di surat Asy-Syura tadi? Kembali, Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Ya, Allah yang merawat semesta, langit dan bumi dan semua yang terkait dengannya dalam berkehidupan, dan Dia menjadikan bagimu berpasangan. Semua makhluk berpasangan. Wa minal an'ami azwaja. Quran surah 51 penegasannya, ayat ke-49, paling kiri agak ke bawah sedikit, ya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Contoh yang pertama, Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 49. Ya, penjelasan detail dari Quran surah ke-42 ayat 11 pembukanya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala yang tercipta, makhluk semua yang tercipta, kami ciptakan berpasangan, ya. Langit, bumi, bahkan di sifat warna hitam, putih, gitu kan? Sifat keadaan kita, bahkan esensi kita, laki-laki ada perempuan, ya, binatang yang jantan ada betina, tumbuhan ada putik, ada benang sari, dengan coba lihat, hampir semua berwarna dalam kehidupan, punya pasangan-pasangannya sendiri yang akan kita temukan bahkan dalam penelitian kita. La'allakum tadhakkarun, supaya engkau sadar hanya Allah yang tidak punya pasangan. Ya. Kalau kita ingin katakan, teman-teman sekalian, yang tidak berpasangan, tidak berganda, satu nggak ada duanya, apalagi ada 3, ada 4, ada 5 dan sebagainya, maka kita katakan dalam bahasa Arab standar dikatakan dengan nama ahad namanya. Ahad. Jelas. Ahad. Yang tidak ada duanya, ya, baik berpasangan ataupun turunannya. 3, 4, 5. Jadi 2 aja nggak ada, pasangan aja nggak ada, apalagi melahirkan 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena berpasangan, keberpasangan 2 dan berketurunan 3, 4, 5 dan seterusnya itu sifat yang melekat kepada makhluk. Ya, kan kita sepakati di awal. Khalik itu, Tuhan itu mesti beda dengan makhluk, 100% beda. Kalau ada satu aja kesamaan, berarti berpotensi makhluk menjadi khalik. Itu bermasalah dalam cara berpikir, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, rasional nggak kalau kita katakan sifat Tuhan itu, ya, sifat Tuhan kita dari sini dulu nih, Sang Pencipta, sifat Tuhan itu mesti berbeda persis dengan makhluk, nggak boleh sama, ya, baik dengan manusia misalnya, apalagi di bawah manusia, hewan, tumbuhan, apalagi benda mati, bukan hewan, bukan tumbuhan, benda mati. Nah, jadi nggak masuk akal lagi, ya. Jadi nggak masuk akal lagi. Ya, jadi kalau kita katakan misalnya, kita ingin berkata, ya, Tuhan, Khalik, maka bagaimana menetapkan Tuhan yang benar, Khalik yang benar? Standar yang pertama, tidak boleh ada kesamaan dengan makhluk sedikit pun. Sebab kalau ada yang sama, sedikit saja, maka berpotensi dari makhluk ini bisa dipertuhankan. Jelas ya? Ini standar yang pertama. Nanti kita turunkan ke bawahnya. Ya, jadi kalau kita katakan makhluk berpasangan, Tuhan nggak boleh berpasangan, kan nggak boleh sama. Ya kan? Kalau ada makhluk yang kuat, kita lihat kuat, Tuhan harus lebih kuat. Ya kan? Nggak boleh sama. Jadi selalu harus ada di atasnya. Ya, selalu harus tidak pernah menyerupai atau bahkan mendekatinya. Nggak boleh ada. Ya kan? Jadi kalau makhluknya lemah, Tuhannya kuat. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak berpasangan. Ya kan? Kalau makhluk yang melahirkan, Tuhan tidak boleh melahirkan. Kalau makhluk dilahirkan, Tuhan tidak boleh dilahirkan. Jadi ini standar sekali. Masuk akal nggak? Ya, rasional nggak? Ya, standar yang pertama ini. Jadi nggak boleh ada yang sama sedikit pun dengan sifat Tuhan. Kalau tidak, nanti sebagian yang dianggap sama itu nanti bisa dipertuhankan. Dan standar ini akan menurun nantinya. Ya, standarnya akan menurun dan jadi persoalan. Maka Allah terangkan yang pertama, yuk kita bahas dengan detail. Ahad. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan itu harus esa, ahad. Jadi ada wahid, ada ahad, itu berbeda. Kalau kita katakan wahid itu ordinary number, dalam bahasa Inggris itu kan ada tingkatan. Wahid, itsnain, tsalatsa, arba, khamsa dan seterusnya. Atau al-awwal, ats-tsani, ats-tsalits, ar-rabi dan sebagainya. Ya kan? Nah, kalau kita ingin katakan wahid saja, wahid itu maknanya beda dengan ahad. Satu akan ada duanya. Karena itu kalau kita ingin merubah wahid jadi ahad, ya, maknanya sama dengan ahad, tambahkan kemudian ya sifat yang mengiringinya atau yang melekat dengannya. Ya, jadikan dia mausuf yang disifati, kemudian wahidnya jadi sifat. Contoh misalnya, Tuhan yang satu, ya. Katakan Tuhan itu satu misalnya kan. Nah, kita bisa katakan kul huwallahu ahad atau kita katakan ilahun wahid.
ilahun wahid. Kalau kita tambahkan wahid ini dengan yang disifati sebelumnya kata ilahun wahid, maka berubah ini maknanya menjadi ahad. Ya. Awas. Jadi untuk membentuk kata ahad ini bisa tunggal dengan sendirinya ahad atau kita katakan ilahu wahid. Tapi kalau wahid saja, wahid itu bisa jadi dua, jadi tiga. Tapi kalau ini kita tambahkan kalimatnya, yang ini kemudian menjadi sifat ilahun wahid, maka menjadi ahad. Jadi kalau kita katakan, hei Tuhan kalian itu bukan dua, bukan tiga dan sebagainya, Tuhan kalian itu satu, ya, maka kita katakan ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian yang hak yang sesungguhnya itu satu, ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 163. Quran surah 2 ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya, paling kiri sebelah bawah. Wa ilahukum, dan Tuhan kalian itu yang hak, yang benar, yang memenuhi standar-standar ketuhanan, dan kalian bisa uji, bisa cek, bisa analisis dengan logika kalian, dengan ilmu yang benar, silahkan. Sangat terbuka. Kalau sudah dijelaskan kalian yakin, masuk Islam, beriman, alhamdulillah. Kalau tidak pun nggak ada paksaan, tapi ketika kembali kepada Tuhan yang hak, masing-masing punya konsekuensi. Adil nggak? Ya, hukumnya tidak memaksa, menyampaikan secara rasional, dalilnya ada. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Siapa ilahukum ilahu wahid itu? Tuhanmu Tuhan yang satu, siapa namanya? Allah. Ya, begitu sudah muncul kalimat Allahnya, ininya kemudian hilang, diganti dengan kalimat yang tegas, ahad. Qul huwallahu ahad. Yang dimaksud ilahukum ilahu wahid itu Allah. Itulah yang mengandung dan memiliki makna ahad. Baik, jelas? Nah, jadi ketika Allah menerangkan Tuhan itu mesti satu, logika pertama adalah untuk membedakan dengan makhluk yang nggak boleh dipertuhankan. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan itu nggak boleh berpasangan. Sifat ketidakberpasangan dan tidak kemudian berketurunan, tidak kemudian melahirkan turunan-turunan, maka disebut dengan ahad. Sekarang bertanya lagi, emang kenapa Tuhan yang nggak boleh 2, 3, 4, dan seterusnya? Kenapa harus tunggal? Maka dijelaskan secara rasional. Perhatikan, Quran surah ke-21 ayat 22. Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 22. Yuk kita menggunakan pendekatan rasional dulu ya, yang nanti sumbernya referensinya dari Quran langsung. Jadi kalau nanti berdiskusi dengan yang sudah beriman cukup pakai dalil. Kalau nggak yakin dengan dalil yang dipertanyakan keimanannya. Kalau bagi yang belum beriman, gunakan logika ini. Kalau nanti bertanya di mana referensinya, Allah sendiri yang menjelaskan Tuhan saya yang hak ditemukan di Al-Quran. Jelas ya? Nah, sekarang kenapa Tuhan tidak boleh 2, 3, 4, 5, dan seterusnya? Kenapa harus satu? Ya? Perhatikan baik-baik. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Ya, perhatikan kalimatnya. Kita lihat dulu di Asy-Syura tadi, Quran surah 42 ayat 11. Fatirus samawati wal ardh. Dialah Allah yang merawat alam semesta ini, langit, bumi, dan sebagainya. Kita sepakat kan bahwa yang mengatur, menciptakan semua langit, bumi ini Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan katakan ketentuan alam semesta. Siapa yang bikin alam semesta ini? Ya, kalau orang-orang yang merasa tidak bertuhan menjadikan ukuran Tuhan dari nafsunya itu kan selalu mengatakan ini alam semesta, menghadirkan ini. Pertanyaannya, yang mencipta alam semesta itu siapa? Ya. Kadang-kadang kalau dalam skema yang lain urusan keduniaan mau dibawa ke politik, ke ekonomi, ke macam-macam, nalar logikanya kuat gitu. Ya, akalnya sehat, berpikirnya bagus dan sebagainya. Tapi ketika dibawa kepada keimanan, logika itu nggak bisa dipakai. Ya, jangan dikatakan ini alam semesta yang menghadirkan ini, ketentuan ini. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menciptakan alam semesta itu? Siapa yang mengaturnya? Itu sebelum kita bertanya, Tuhan yang hak itu sudah menjawab, Fatirus samawati wal ardh. Aku bukan sekedar menjaga, aku yang mencipta. Fatir itu yang mencipta sekaligus merawat. Ya, yang merawat alam semesta. Yang terkait dengan kehidupan kita, langit dan bumi, samawati wal ardh. Yang kita pijak di bumi, keterkaitan kita kan kalau nggak ke langit, ke atas, yang ada di bumi, daratan dengan lautan. Kan darat, laut, udara gitu kan. Itu kan yang terkaitan dengan kita, kehidupan kita itu. Ya, maka itu yang dirawat, dicipta. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, langit dan bumi kalau kita gabungkan ada dua kan, di langit dan di bumi, semua aspek yang terkait dengan kehidupan kita. Ya, kalau kita ambil dengan kata ganti huma namanya, huma. Ya, kalau kita ingin tetapkan di kedua langit dan bumi itu kita katakan fihima.
Ya, fihima, pada keduanya. Jelas ya? Fihima ainani tajriyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima itu pada keduanya, ya. Ada indi waladan. Saya memiliki dua orang anak, ya. Ya, saya memiliki dua orang anak. Misalnya Ahmad wa Fatimah. Ahmad dan Fatimah. Fihima alamatul khair insyaallah. Pada keduanya ada tanda-tanda kebaikan insyaallah. Ya, anaknya baik, anaknya senang, taat pada orang tua dan sebagainya. Kita katakan fihima. Baik. Allah yang merawat langit, mencipta bumi, merawat keduanya. Fihima kita katakan, ya, pada langit dan bumi itu. Di sini fatirus samawati wal ardh. Perhatikan, ada langit, ada bumi yang dicipta, dirawat dan sebagainya. Sekarang, kalau Anda katakan Tuhannya lebih daripada 1, 2, 3, 4 dan sebagainya, maka konsekuensi logisnya secara rasional, laukana fihima. Kalaulah di langit dan di bumi itu yang menciptakan, mengatur dan sebagainya, alihatun, ada banyak Tuhan. Illallahi, selain Allah. Ya. Kalau Allah kan jelas satu, nih, ahad. Katakan Allah itu satu, kan? Allah itu esa, kan? Ya. Kalau Allah jelas kan menunjuk pada yang satu. Allah itu nggak mungkin lafaz menunjuk pada yang banyak, itu nggak mungkin. Ya, karena itu kata Allah itu nggak akan ditemukan kecuali menunjuk pada syariat Islam. Cuma di Islam. Makanya nggak bisa dimodifikasi pada nama-nama Tuhan yang lain, nggak bisa. Karena memang itu memang khusus ditujukan kepada Tuhan ya bagi orang yang beriman dalam Islam. Tuhannya orang Islam, Allah jelas. Ya, ketika turun ayat yang mengatakan kul huwa Allah. Jelas ya? Nah, ini memang identitas. Jadi kalau ada di keyakinan lain menyebut Tuhannya dengan Allah misalnya, ini tanda-tanda kebaikan. Artinya secara fitrah menyadari Allah itu Tuhan, ya kan? Tinggal mencari jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini kalaulah pada pemeliharaan pencipta langit dan bumi itu ada banyak Tuhan selain Allah, ya, yang dipertuhankan, Tuhannya 2, 3, 4 dan sebagainya, maka secara logika, ya, secara logika la fasadata akan rusak nanti. Nggak akan stabil pemeliharaan langit dan bumi itu. Kenapa? Ya, karena pada dasarnya lebih daripada satu itu akan melahirkan juga pemikiran-pemikiran yang beragam. Ide-ide yang beragam, keinginan-keinginan yang tidak sama. Dan ini bagian dari sifat makhluk. Ya. Sesuatu yang banyak, yang beragam, yang keberpasangan lebih dari satu, sifat makhluk. Karena itu kalau Anda ambil sifat makhluk yang berpasangan, yang banyak dan sebagainya, yuk kita sebutkan. A, B, C. A, Adi, Budi, Chandra. Ada 3 orang. Ya kan? Kemudian 3 orang ini apakah memiliki pikiran yang sama? Tidak. Ya. Sekarang aja di Zoom seperti ini, Anda punya di keluarga 3 orang. Yang satu mengatakan, nah nanti aja ikutnya di pertengahannya. Yang satu mengatakan ikut dari awal. Yang satu mengatakan, ayo udah kita kompak aja dari awal ikut. Cuman di tengah-tengah nanti saya akan pergi. Yang ini mengatakan, enggak, saya akan siap-siap pekerjaan. Nanti saya pindah dari Zoom ke YouTube. Semua itu bisa berbeda. Oh, saya mau pakai yang ini, tidak, saya mau pakai yang ini. Anda bisa bayangkan nggak kalau itu dibawa, ya, refleksinya dalam suasana, dalam tanda petik ketuhanan untuk mengatur alam, maka dibayangkan bagaimana hal yang terjadi kepada alam itu. Tuhan yang satu mengatakan, ini penduduk Bekasi ini memang kurang bersyukur, kirimkan aja hujan yang menjadikan banjir. Kata Tuhan yang satu, jangan dulu pakai banjir, uji dulu, barangkali di antara mereka ada yang mau tobat. Yang satu lagi mengatakan, jangan asal kirim aja, jangan asal bilang tobat aja. Tuh, di antara mereka juga ada hamba-hamba yang sedang beristighfar. Anda bisa bayangkan kalau Tuhannya berselisih, bagaimana dengan ciptaannya? Bisa kebayang nggak? Kalau sesama Tuhan ribut, alamnya rusak. Hancur alam. Ya, manusia berperang aja, pertumpahan darah terjadi, ada kerusakan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sekarang Tuhannya berkelahi, maka apa yang terbayang dengan alam? La fasadata, hancurlah nanti apa yang dicipta itu. Ya, maka secara logika, secara rasional, nggak mungkin Tuhan itu lebih daripada satu. Ya. Kalau Anda mau katakan lagi, wah itu mungkin saja Tuhannya kompak. Kan di antara sifat ketuhanan bisa aja kompak misalnya kan. Ya, tapi ini menunjukkan kelemahan Tuhan. Yang Tuhan tuh nggak boleh sama. Maka dia punya sifat kufu namanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sifat Tuhan tuh nggak boleh berserikat. Karena kalau berserikat menunjukkan Tuhan lemah. Nggak bisa mengerjakan satu tugas dengan sendirinya. Dia butuh partner. Yang namanya Tuhan itu nggak perlu partner. Yang butuh partner itu makhluk. Ya, yang butuh partner itu makhluk. Partner itu menunjukkan kelemahan. Nggak bisa kerja sendiri. Ya, nggak bisa menguasai. Lalu untuk apa Allah menciptakan malaikat? Untuk apa menciptakan? Kalau Allah bisa sendiri. Untuk kemaslahatan makhluk, Joni.
Dan untuk pembuktian kepada Anda, supaya saat Anda menuntut, ada pembuktian kepada Anda. Karena itu Allah Maha tahu dengan segalanya. Ya. Nah, ayo balik ke sini. Balik ke sini, ya. Jadi ini logika yang pertama yang Allah sampaikan kepada kita. Kalaulah kemudian tidak punya sifat ahad ini, maka jadi persoalan. Yang pertama akan ada potensial di makhluk yang dipertuhankan, karena ada sifat-sifat yang dimiripkan di dalamnya, dan potensial makhluk bisa diangkat menjadi Tuhan. Ini berbahaya. Ya kan? Baik, maka mesti beda secara entitas, ya, zatnya harus beda. Jadi nggak boleh kemudian memiliki sifat-sifat makhluk, diantaranya adalah sifat ahadnya. Kemudian kalaupun Tuhan dianggap lebih daripada satu, ini akan ada persoalan dalam pengelolaan alam semestanya. Ya. Jadi kalau nanti ada yang mengklaim misalnya Tuhannya 2, 3, 4, 5 dan sebagainya, tinggal dipertanyakan bagaimana pengelolaan alam semesta itu. Ada pembagian tugas gimana pembagian tugas itu? Siapa komandannya? Apakah ada hierarki dalam ketuhanan dan sebagainya? Seperti apa birokrasinya? Itu nanti ini jadi makin rumit memahaminya gitu. Ya, ini kan jelas. Qul huwallahu ahad. Jelas kan? Nggak ada pertanyaan susulan? Apa yang mau ditanyakan pertanyaan susulannya? Kalau ini banyak pertanyaan nanti. Ya, dari 3 Tuhan, 4 Tuhan, 5 Tuhan, 6 Tuhan, pimpinannya siapa? Siapa yang paling berkuasa? Siapa yang muncul duluan? Ya kan? Yang ini jabatannya apa? Birokrasinya bagaimana? Pengaturannya, pembagiannya bagaimana? Kalau semua berwenang pada setiap hal, untuk apa jadi 3? Kenapa nggak 1 aja? Itu selalu kompleks, nanti jadi rumit gitu. Sedangkan agama itu kan memudahkan. Ad-dinu yusrun, wala usrun. Ya kalau nggak bisa atau rumit dipahami, bagaimana kita bisa menjalankan tuntunan syariat itu? Sementara untuk memahami aspek teologi saja masih rumit. Makanya kata Allah nggak usah pusing. Qul huwallahu ahad. Sudah selesai. Innani anallahu la ilaha illa ana. Jadi kita nggak mikirkan yang lain lagi. Sudah. Oh iya, sudah jelas. Paham ya? Nah, jadi ini nggak ada problem di sini. Satu. Makanya namanya pun ini unik, teman-teman sekalian. Ini nggak bisa ditiru. Ya. Gak bisa ditiru dengan apapun, karena Allah sendiri yang menyampaikan dan memilih namanya dengan sempurna. Allah sendiri. Jadi kita nggak bisa mendekat-dekati atau mencoba meniru dan sebagainya. Ini kalau kita kembalikan ke penamaan sejatinya, mau kita apa-apakan ini, tetap kembali kepada sifat ahad. Inilah keistimewaan kebesaran nama Allah sendiri. Nama ayatnya aja, nama Allah itu sudah menunjuk kepada ayat, tanda yang mendekatkan kepada dirinya. Jadi kalau kita hilangkan, saya sering katakan ya, kita hilangkan bagian-bagian apapun dari huruf ini yang membentuk nama Allah ini akan kembali kepada Tuhan yang hak. Yuk, misal kita ingin uji ya. Kita hilangkan nih huruf yang pertamanya. Alifnya kita hilangkan. Tuh. Ya kan? Baca. Lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maknanya masih kembali kepada yang ahad. Lillah, hanya milik Allah. Tuh, tetap kembali. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Anda hilangkan lagi lamnya 1. Kalau lam hilang 1, otomatis tasdid hilang. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah. Kembali ke Allah lagi. Semua ke Allah, ke Allah, ke Allah. Semua. Kepada yang satu. Kalau Anda hilangkan lamnya 1 lagi, tinggal muncul hu. Hu. Siapa hu ini? Hu itu singkatan dari huwa. Huwa. Karena kalau Anda baca di huwa, kemudian Anda waqaf, maka menjadi hu. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Misal, Quran surah ke-2 ayat 255 disebut ayat kursi, atau Quran surah ke-3 ayat yang kedua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti di kalimat hu. Allahu la ilaha illa hu. Kalau enggak bunyi A-nya. Ya, hu. Dari mana asalnya hu? Dari kata huwa. Kalau Anda wakaf di sini huwa, oh, ini. Wa-nya enggak bunyi. Ya, kalau Anda tanya, apa yang dimaksud hu ini? Ya huwa ke sini. Kalau Anda tanya, siapa huwa yang dimaksud di situ? Dijelaskan lagi kalau ikhlas. Kul, katakan huwa, yang dimaksud huwa ini Allah. Ya kan? Karena itu ada aliran kan kalau zikir dia hu. Nah itu nggak sembarangan, itu ada tahapannya dulu. Tahapannya dari apa? Dari kenal dulu, ma'rifahnya dari kata Allah dulu, nggak tiba ujung-ujung hu. Oke, kalau saya ditanya, Ustaz bagaimana zikir yang hu, siapa yang ditanya? Itu latihan nggak dari awalnya? Kalau nggak tahu sama sekali, hu harus dikenalkan dulu. Kemana itu sumbernya?
Ya, kalau para mursyid guru-gurunya sudah mengetahui itu itu dari kata huwa itu dari kata Allah, wallah. Karena itu saya sering ajarkan kalau yang awam-awam ajarkan dari awal. Ajarkan standarnya. Tuh zikir yang lurusnya dulu, yang sempurnanya dulu. Kalau sudah mengenal, sudah paham. Banyak cara berzikir untuk mendekat kepada Allah. Ya, dari kita kalau sudah kita mengenal apalagi struktur Al-Qur'an tuh. Ya. Nanti digambarkan umumnya dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah terangkum dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terangkum dalam huruf ba. Ba terangkum dalam titik. Titik itu titik dari titik nun wal qalami wa ma yasturun. Ya kan? Makanya orang-orang tradisional, ini ada orang-orang yang berdiskusi dengan saya mengatakan, Ustaz, ba itu sebetulnya juga lambang spiritual dari batik gitu. Batik, ba itu katanya bak titik. Bak titik yang merangkum Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu dia nggak bisa menemukan dalil ya. Bisa dikarya-karyakan atau apa, Allahu alam. Tapi itu diskusi ya dengan pengrajin dan sebagainya gitu. Itu Allahu alam, itu kan pandangan-pandangan tradisional, bisa juga dilekatkan dengan budaya, dengan macam-macam. Jangan dipotong ya. Ini cuma ngobrol-ngobrol tuh dengan ini. Jadi jangan langsung tampilan usah. Nah, sekarang kalau kita hapus semuanya, hapus nih. Hilang kan? Hilang, nggak kelihatan tuh. Hilang. Oh. Kelihatan nggak? Nggak kan? Sesuatu yang tidak nampak, tidak terlihat, gaib namanya. Gaib. Ya? Maka sifat gaib pun masih lekat kepada Allah karena tak nampak dalam pandangan kita. Tapi kita yakini tanpa ragu. Yakin tanpa ragu disebut iman. Ya, terus-terusan yakin tanpa ragu sampai kapanpun disebut yu'min. Yu'min, amana yu'minu. Ya, kalau kita jamakkan karena banyak yang yakin tanpa ragu walaupun tak melihat Allah dalam dimensi kehidupan dunia disebut yu'minun. Kalau banyak orang yang tadi dikatakan alladzina, kita katakan alladzina yu'minun. Dengan siapa? Allah yang tak nampak dalam pandangan tapi kita yakin betul ghaib bil ghaib. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan dengan keyakinan itu dia masih menyembahnya lewat salat, wa yuqimunas shalah. Kenapa salat diperintahkan oleh Allah yang gaib itu? Ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Quran surah 20 ayat 14. Nyambung semua. Tuh. Jadi namanya pun Allah itu sudah agung, sudah ayat. Kalau Rasul itu mukjizat, kalau Allah itu sudah ayat. Semua firman-Nya disebut ayat. Ayat itu semua tanda yang mendekatkan kepada Allah. Tanda yang mendekatkan pada tujuan disebut alamat namanya. Alamat. Karena itu ketika Anda tanya di mana alamat Ustaz Adi Hidayat, begitu Anda tahu alamatnya lebih mendekatkan kepada tujuan. Jelas? Tanda yang mendekatkan diri kita kepada Allah yang hak disebut ayat. Karena itu Al-Quran disebut ayat isinya. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, demikian seterusnya. Kenapa disebut ayat? Karena setiap kali kita bersentuhan dengan Al-Quran, mendapat kedekatan kita semakin dekat dengan Allah. Iman kita menguat dan kepada Allah kita semakin kuat hubungannya. Semakin dekat. Gak percaya silakan. Wudu, buka mushaf, baca. Kan ada getaran yang berbeda. Itu yang disebutkan di Quran surah 8 ayat kedua itu di penutupnya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tuh, ini Allah. Jadi dari namanya sudah menunjukkan nama ketuhanan. Makanya nggak bisa diserupakan. Ambil semua nama yang dipertuhankan, hilangkan satu persatu setiap hurufnya, nggak akan ketemu dan nggak akan kembali pada satu nama yang sama. Karena makhluk. Ya, coba Adi itu, Adi misalnya. Ini makhluk nih. Nabi bukan, Rasul bukan, malaikat bukan, apalagi dianggap Tuhan. Kan? Tidak, hanya manusia yang berpotensi punya salah dan sebagainya. Hilangkan salah satu hurufnya. A. Apa kembali kepada entitas yang sama? Tidak. Di. Kan? D-nya dihilangkan. I. Ya, sudah nggak sama, dihilangkan ya sama sekali hilang, meninggal. Habis. Gitu kan? Ini tidak. Anda mau hilangkan dari sini pun sama saja. Ya. Anda hilangkan dari sini alla ilaha illa anta. Ya, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini alladzi lahu mulku samawati wal ard. Lamnya hilang li a, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tutup lagi ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Sama aja mau dari depan dari belakang sama, kembali kepada zat yang sama. Ini namanya udah nggak bisa sama. Ya. Makanya di Malaysia itu saudara-saudari kita ingin menyampaikan kan dalam satu mengajukan kepada undang-undang pemerintahannya untuk menetapkan nama Allah ini bagi umat Islam karena memang ini nama nggak ada yang lain. Tapi dipahami dari sisi lain kalau ada ingin yang mengambil nama ini ya dari keyakinan-keyakinan tertentu ingin memiripkan dan sebagainya itu menandakan itu fitrahnya sedang bicara ingin kembali pada Tuhan yang hak. Ya, ini alhamdulillah.
Jelas ya? Nah, ini problemnya. Nah, karena itu Tuhan yang tunggal ini pun, yang satu ini pun, itu yang paling memungkinkan menjadikan kita tempat bersimpuh. Bayangkan kalau kita mengacu pada Tuhan yang banyak, Tuhannya juga nanti berbeda keputusan, bersidanglah Tuhan untuk menentukan jawaban kepada kita. Tuhannya lebih daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai banyak misalnya. Kita memohon, ya Allah, anugerahkan aku kelancaran ya Allah dalam akad nikah akan aku langsungkan saat ini. Berikan aku keberkahan rezeki. Kata Tuhan yang satu, baik aku kabulkan. Yang satu mengatakan jangan dulu, uji dulu. Yang satu mengatakan jodohnya nggak cocok buat dia. Tuhannya berselisih. Jadi dia kapan nikahnya? Jadi masalah kan? Jadi persoalan tuh, Anda bayangkan. Karena itu yang penting jadi tumpuan itu ya cuma satu. Cuma satu gitu. Ya, kalaupun Anda mau yang lain-lain arahkan, itu kan wasilah pada umumnya. Tapi kan tujuan Anda satu. Anda kalau mengajukan proposal misalnya kan, ke 1A tertentu lewat sekretaris, lewat ini. Kan dia bukan tujuan utamanya, cuma wasilah aja. Ya, makanya kita juga meminta kepada orang soleh untuk mendoakan, misalnya kan, tolong doakan kita. Tujuan kita kan kepada Allah. Ini kan wasilah aja minta. Wasilah itu pun diatur lagi oleh Allah. Gini wasilah yang benar. Gak boleh minta pada yang gak benar. Gak boleh minta pada benda-benda. Gak boleh jadikan ini sebagai wasilah. Nanti muncul syirik. Ini yang dibenarkan. Wasilah bisa lewat amal, bisa lewat sholawat. Ya kan? Minta doa kepada orang-orang soleh, bergaul dengan mereka. Orang soleh itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Anda punya kesadaran yang baik, kekuatan, langsung minta kepada Allah, mintakan langsung tanpa perantara. Silahkan, semua ada aturannya. Tapi tujuan utama As-Samad itu mengacu pada yang satu. Secara logika kan demikian, ya kan? Ini jelas tujuannya. Anda mau menuju kepada presiden misalnya kan? Ya, tujuan utamanya kan satu. Yang lain-lain itu perangkatnya saja. Ya. Karena pada akhirnya sesuatu yang bisa difokuskan, ditujukan, bersimpuh itu semuanya satu titik saja. Satu titik itu. Ya. Satu titik saja, satu bagian itu. Nah, karena itulah teman-teman sekalian yang bisa menjadi tumpuan, memberikan respon, ya kan? Mengetahui kan, memberikan kekuatan dan sebagainya, respon, pengetahuan, kekuatan, jawaban dan seterusnya satu titik. Nah, itu kalau kita kumpulkan satu titik yang bisa memberikan respon, menguasai, mengetahui, ya, memberikan jawaban dan sebagainya, itu bahasa Arabnya disebut dengan As-Samad namanya. Ini. Sampai Al-Imam Fakhr Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib membahas As-Samad ini dengan 18 perkataan, 18 qaulan, 18 uraian. Ya, ini As-Samad. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi kata As-Samad ini bukan sekedar tempat bersimpuh, tapi ada turunan maknanya. Saya punya kitab ini At-Tahrir wa Tanwir, masih ada dengan saya di meja. Nah, karangan Syekh Al-Tahir Ibn Ashur, ini mufassir kontemporer yang ilmunya luar biasa nih. Ya, ilmunya luar biasa. Ini kitabnya. Jilid yang ke-30. Ada 30 jilid, ya, 30 jilid. Halaman 540. Ya, dalam menjelaskan kata As-Samad ini. Nah, ini ya. Yuk kita lihat. Waqad kathara, paling bawah ya, 540 ini paling bawah. Sini ya. Bismillah. Waqad katharat ibaratul mufassirin min as-salafi fi ma'na as-samad. Dan telah banyak sekali ungkapan-ungkapan dari para ahli tafsir di kalangan salaf ya, yang terdahulu fi ma'na as-samad, dengan dalam hal makna as-samad. Wa kulluha mundarijatun tahta hadzal ma'na al-jami', dan semua uraian-uraian ini berada dalam satu lingkup makna yang mencakup secara luas. Waqad anhaha Fakhruddin ila 18 qaulan. Dan ya, Imam Fakhruddin Az-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib telah menghimpun semua itu, ada 18 makna yang disampaikan para mufassir dan mencakup makna yang tadi telah kita uraikan. Wa yashmulu hadzal ismu sifatillahil ma'nawiyyah al-idhafiyah wa hiya kaunu ta'ala hayyan 'aliman muridan qadiran mutakalliman sami'an basira. Dan kata As-Samad ini, ya, kata As-Samad ini mencakup semua makna yang disandarkan kepada makna As-Samad ini, mewakili banyak makna. Di antaranya apa? Hayyan yang merespon, aliman mengetahui, muridan yang berkehendak, qadiran yang punya kekuatan, kemampuan, mutakalliman yang menyampaikan, itu kan, sami'an maha mendengar, basiran maha melihat. Ya, li'annahu law intafa anhu ahadu hadhihi sifat lam yakun masmu' ilaih. Kenapa? Karena kalau hilang salah satu dari sifat-sifat ini, maka hilang esensi sifat ketersandarannya. As-Samad itu kan jadi tujuan untuk bersimpuh, memohon, meminta. Ya, yang diminta nggak dengar, bagaimana bisa mengabulkan? Ya, makanya nanti ditolak, walam yakullahu kufuwan ahad. Ditolak yang dipertuhankan. Ya, manusia aja nggak bisa jadi Tuhan. Masa benda yang dibikin manusia jadi Tuhan? Ya. Makanya Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita kan, waktu beliau berinteraksi dengan umatnya itu,
Ya, sampai kemudian di kapak yang paling besarnya dan kaumnya protes pada saat itu. Ya, kenapa engkau menghancurkan Tuhan kami? Ya, tanya pada ini yang paling besar. Dia kan nggak bisa gerak. Ya, kalau nggak bisa gerak, kenapa engkau pertuhankan? Kamu manusia, manusia yang bikin patung-patung ini, manusianya lebih kuat daripada patungnya. Kok bisa patungnya dipertuhankan? Itu logikanya gitu ya. Ini kita sedang diskusi ya, diskusi ya. Jadi kita mendiskusikan pemikiran. Ini argumentasi dari Al-Quran tuh begini. Anda yang bikin, Anda lebih kuat daripada yang dibikin. Kok bisa yang lebih kuat menuhankan yang lemah bikinannya? Ini kan disoal. Nah itu nanti ada di Quran surah ke-22 Al-Hajj. Ya, tolong ya, ayat 73. Teman-teman tuliskan tuh. Quran surah 22 ayat 73. Ya ayyuhan nasu duriba mathalu fastami'u lah. Hai semua manusia, diberikan kepada kamu ya satu contoh permisalan. Ya. Maka coba simak deh. Innalladzina tad'una min dunillahi ya la yakhluquna dzubaba. Sungguh yang kalian sembah itu, yang kalian minta, ya kalian minta, yang kalian bersimpuh kepadanya itu selain Allah itu, ya itu nggak mampu menciptakan lalat saja yang kecil, atau bahkan jangankan mencipta lalat, lalat hinggap pada dirinya itu nggak bisa menepisnya. Ya bahasa Rusia itu menggebah ya, menggebahnya itu. Ya, jadi menepis saja nggak mampu. Jadi dia nggak punya sifat gerak. Hayyun nggak punya sifatnya. Ya sami'a nggak mendengar Anda. Coba dengar suruh respon nggak dengar. Melihat juga tidak, karena Anda yang membuatnya. Kok bisa Anda pertuhankan itu? Jadi Allah itu mengkhitab, ya. Menguji logika berpikir kita. Itu Anda yang bikin, Anda yang lebih kuat, Anda yang dengar, dia nggak dengar, Anda yang lihat, dia nggak lihat, Anda bergerak, dia nggak gerak. Kok bisa Anda yang lebih kuat dari dia menuhankan dia? Jelas ya? Jadi as-samad itu, jadi tumpuan Tuhan itu kan harus jadi pusat tumpuan kan? Ya, selain punya sifat ahad, dia harus punya sifat somad sebagai Tuhan. Untuk mengabulkan, ya, untuk bisa memberikan respon dan sebagainya. Nah, sifat Tuhan itu bisa menjadi as-samad satu kalau ahad. Kalau banyak susah, seperti tadi saya sampaikan. Yang kedua harus punya sifat merespon, ya, merespon semua apa yang dimintakan saat bersimpuh. Ya, makanya as-samad bermakna masmud ilaihi, sesuatu yang menjadi sandaran dalam permohonan, dalam pengaduan dan sebagainya. Ini nggak mungkin menjadi tumpuan. Pertama kalau tidak esa, tunggal. Yang kedua nggak mungkin punya sifat itu kalau tidak punya sifat-sifat turunan yang dicakupnya. Yaitu tadi, misalnya hayyun, muridun, qadirun, alimun, basirun. Ya, merespon, bergerak, memahami, mengetahui, memiliki kekuasaan, kekuatan, dan mampu memberikan respon-respon sesuai dengan permintaan yang dibutuhkan. Itu as-samad. Dan siapa yang punya itu semua? Kata Allah, hanya Allah. Makanya kalimatnya tidak menggunakan huwa. Allah lagi. Untuk menegaskan. Ya, bisa dalam bahasa Arab dikatakan kul huwallahu ahad, huwa as-samad, bisa. Tapi untuk menegaskan yang punya sifat itu hanya Allah, Tuhan yang hak. Sehingga nggak ambigu lagi. Sehingga Anda nggak tanya lagi dia huwa siapa. Ya, makanya as-samad di sini khabar tsani. Ya. Khabar tsani di Arab dia itu khabar. Ada mubtada, ada khabar. Ya, khabar itu menjelaskan. Siapa yang dijelaskan? Ini Allah lagi. Kata Allah, Allahus samad. Yang punya sifat as-samad itu supaya tidak ambigu, hanya Allah saja. Allah lagi. Kembali kepada Allah. Jelas ya? Jadi yang bisa menjadi Tuhan harus menjadi tempat bersimpuh. Ya, untuk menguji. Pertama harus ahad, yang kedua korelasi ahad dengan yang kedua, yang harus jadi Tuhan itu bisa menjadi tempat bersimpuh, tempat bermohon, tempat mengadu dan sebagainya. Dia harus punya sifat as-samad. Sedangkan untuk punya sifat as-samad itu, pertama dia nggak boleh melebihi sifat tunggal, sifat ahad. Harus ahad. Ya kan? Yang kedua harus mencakup sifat-sifat turunannya. Bisa merespon, bisa bergerak, bisa mengabulkan, bisa mengetahui, mendengar, melihat dan sebagainya. Jadi ini untuk menolak klaim-klaim yang dipertuhankan, yang nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa merespon. Bagaimana jadi Tuhan? Sementara manusia yang menciptakannya, manusia aja nggak bisa mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ini yang diciptakan manusia malah dipertuhankan, kan aneh itu. Ya, jelas ya? Awas, hati-hati nih, hati-hati. Ini dasar dulu nih. Nanti kalau sudah dasar, kita uji dengan pertanyaan-pertanyaan yang pakai logika. Ini yang sekarang casingnya banyak-banyakin ini semua istilah-istilah kembali kepada nanti esensi yang satu. Ya, pada akhirnya pendangkalan akidah nanti kita akan lihat atau pelemahan di situ ya. Jelas ya? Nah, kalau ini sudah jelas, maka muncul lagi lam yalid wa lam yulad. Tidak boleh beranak, tidak boleh diperanakkan, tidak boleh berketurunan, tidak boleh hasil dari keturunan. Karena kalau ke situ ya manusia nanti. Kalau yalid wa yulad, melahirkan dilahirkan, ada Tuhan hasil produk kelahiran. Ya kan?
Berarti semua yang dilahirkan berpotensi jadi Tuhan karena ada sifat yang di situ melekat. Sifat apa yang melekat pada makhluk? Sedangkan yang pertama kita konsisten. Sifat Tuhan nggak boleh sama dengan makhluk. Kan kita sepakat di awal, laisa kamitslihi syai'. Sepakati dulu, nggak ada yang boleh serupa dengan Tuhan, ya kan? Baik zatnya juga yang terkait dengan sifat-sifatnya harus 100% different. Semua harus berbeda. Nggak boleh sama. Jadi kalau ada misalnya makhluk melahirkan, maka Tuhan nggak boleh melahirkan. Kalau ada makhluk dilahirkan, maka Tuhan nggak boleh dilahirkan. Maka semua hasil dari kelahiran nggak bisa jadi Tuhan. Karena sifatnya bertentangan dengan sifat ketuhanan. Jelas ya? Sifatnya bertentangan dengan sifat ketuhanan. Kemudian berargumen misalnya begini. Bagaimana Ustadz kalau yang dilahirkan ini spesial? Ya, spesial. Nggak sama dengan manusia lain. Misal, dia memiliki sifat-sifat terlihat dalam tanda petik ya, terlihat seperti sifat ketuhanan, bisa menghidupkan. Loh kok kan yang bisa menghidupkan cuma Tuhan. Nah, sekarang kita lihat dulu cara berpikirnya. Yang pertama, ketika menghidupkan itu, ya dalam tanda petik yang Anda katakan itu yang pertama, baik. Apa yang dia katakan? Apakah dia mengembalikan kehidupan itu kepada Tuhan yang hak? Kan? Atau dia mengatakan dengan kalimat sendirinya? Yang kedua, ciri itu ditunjukkan apakah bagian dari kekuatan yang menunjukkan sifat ketuhanan ataukah ingin menunjukkan sifat lain yang menghubungkan dia dengan Tuhan. Dalam bahasa yang singkat menegaskan dia Rasul yang diutus oleh Tuhan, yang diberikan satu kuasa karena kehendak Tuhan. Kuasa karena kehendak Tuhan itu bisa kita menggunakan huruf ba dengan 14 fungsi. Kata Ibnu Hisham Al-Ansari dalam kitabnya Mughnil Labib an Kutubil A'arib, huruf ba itu punya 14 makna. Kalau kita ingin tunjukkan ini bagian dari kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan untuk menunjukkan dia pembawa risalah, dalam bahasa singkat disebut dengan Rasul, maka kita katakan semua yang terjadi karena Allah yang berkehendak, namanya biiznillah. Biiznillah. Nih biiznillah, bangun biiznillah. Ini biiznillah. Karena semua Rasul itu diberikan satu kekuatan, menunjukkan kerasulannya dan melemahkan semua kekuatan yang ada untuk bisa meyakini ina Rasul. Sehingga dengan kekuatan dan keyakinan itu dibawa mendekat kepada Tuhan yang hak. Sesuatu yang melemahkan, kekuatan melemahkan yang lain disebut i'jaz namanya. Bila dilekatkan pada sosok seseorang disebut mu'jizat. Karena itu Rasul punya mu'jizat. Manusia biasa punya karamah. Para wali manusia biasa punya karamah. Rasul punya mu'jizat. Mu'jizat itu harus ditampakkan. Karamah ditutupi. Nanti karamah itu kelihatan kalau sudah meninggal. Kelihatan. Kalau masih hidup tuh cuma tanda-tanda kecil. Kalau sudah meninggal baru kelihatan. Makanya kalau ada manusia buka praktek misalnya tentang karamah, itu dipertanyakan, gak usah datang di situ tuh. Karena manusia karamahnya muncul kelihatan setelah meninggal. Kalau masih hidup buka praktek dipertanyakan. Karena sifat karamah nggak boleh ditampakkan. Mukjizat harus tampak untuk membuktikan kerasulan. Ya, di antara mukjizat itu apa? Adalah kekuatan-kekuatan yang disesuaikan ya dengan kadar umatnya. Zaman Nabi Musa banyak penyihir, dikirimkan tongkat gitu kan untuk bisa mematikan semua kekuatan-kekuatan para penyihir. Zaman Nabi Isa alaihissalam yang muncul kedokteran yang sangat luar biasa, tindakan medis sampai macam-macam lah, sampai bisa mengatakan nih menyembuhkan ini dan itu, maka diturunkan penyakit yang nggak bisa disembuhkan kecuali dengan mukjizat. Apa diantaranya? Diantaranya dengan turun penyakit kulit misalnya, penyakit macam-macam yang hanya diusap oleh Nabi Isa alaihissalam. Mengusap sesuatu itu disebut dengan masaha. Ya, bila dilekatkan pada usapan dan sentuhan itu disebut Masih. Makanya disebut Isa al-Masih. Yang ketika mengusap, mengurap, itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Tapi ketika mengurap sembuhnya kenapa? Biiznillah. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah. Di surah Ali Imran. Ya. Saya itu menyembuhkan penyakit kolera dan sebagainya, penyakit kulit dan sebagainya. Itu diusap, diurap itu karena izin Allah. Kalau nggak ada izin Allah nggak bisa muncul seperti itu. Biiznillah. Ya. Mukjizatnya disesuaikan ketika umatnya nggak yakin ya dan menuduh Maryam alaihissalam dengan perempuan yang datang dari keluarga terhormat tapi bisa punya anak, bisa mengandung, bisa melahirkan sementara nggak pernah disentuh laki-laki manapun, ya kan? Kok bisa punya anak, punya keturunan? Maka mukjizat pertama dilekatkan pada Nabi Isa untuk membebaskan tuduhan ibunya, ya. Bisa bicara. Nabi Isa itu kan lahirnya ya mukjizat. Ya, dalam awal kelahiran mukjizat, diberikan mukjizat melekat pada tangan biiznillah. Ya. Kemudian mereka juga menantang lagi. Wah, kalau penyakit bisa disembuhkan, coba yang mati bisa dihidupkan nggak? Kalau memang kau benar-benar Rasul. Maka disebutkan, hidup biiznillah dengan izin Allah, disandarkan kepada Allah. Ketika kalimat diucapkan, disandarkan kepada Allah,
Itu menunjukkan bahwa kuasa yang muncul pada saat itu adalah kuasa yang ditunjukkan diberikan oleh Allah untuk menetapkan kerasulan, bukan mengklaim sebagai Tuhan. Karena itu ketika salah dipahami bahwa apa yang dikatakan hidup dengan izin Allah dianggap sebagai bagian dari sifat ketuhanan, kan? Salah paham di sini, maka ditunjukkan logika. Logika apa? Logika yang menyasar kembali asal kemulaan ini. Kamu katakan Isa sebagai Tuhan, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Ya, dia dari kalangan manusia, dilahirkan dari ibu yang melahirkan, kamu pertuhankan. Maka apa yang kamu klaim sebagai ketuhanannya itu? Yang pertama, ya, kata orang-orang yang menuhankan ini, ya di kalangan-kalangan dulu kan itu ada dialog turun ayat merespon. Yang pertama katanya, dia lahir tanpa bapak. Ya kan? Ibunya nggak pernah disentuh oleh siapapun, bisa mengandung, bisa melahirkan. Manusia biasa tidak, yang normal nggak bisa. Maka turun kemudian pernyataan Allah, Inna mathala Isa kamathali Adam. Khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Ali Imran, kembali ke Ali Imran, Quran surah 3, 59, paling kanan, nggak sedikit ke bawah. Ya, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sungguh penciptaan Isa itu, kata Allah, adalah sama persis dengan penciptaan Adam alaihissalam. Sama-sama dicipta maksudnya. Ya, dari bahan yang sama. Min turab, dari saripati tanah. Cuma prosesnya yang berbeda. Karena menyesuaikan dengan misi kehidupannya. Ada manusia biasa yang jadi hamba, ada rasul, ada nabi, ada manusia pertama. Ada manusia pertama. Isa turunannya. Karena Isa mukjizat diberikan, karena Isa rasul diberikan mukjizat. Adam nabi, manusia pertama diberi mukjizat. Kalau engkau mengklaim karena Isa lahir dari seorang ibu yang tanpa ayah, ibunya nggak pernah disentuh laki-laki manapun, kemudian lahir, engkau klaim sebagai Tuhan, Adam lebih hebat lagi. Dia lahir tanpa bapak, tanpa ibu, kenapa nggak kau pertuhankan? Tuh. Logis ya? Ini argumentasi pertama. Kalau yang engkau soalnya fase kelahirannya tidak sama dengan manusia biasa, karena itu engkau pertuhankan, ya, lahir tanpa bapak, ada ibu. Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Kalau Isa engkau pertuhankan, kenapa engkau tidak pertuhankan Adam? Yang lebih hebat kelahirannya dibandingkan Isa. Maka Allah tegaskan, ini kelahiran Isa ini bagian dari mukjizat. Seperti Allah ciptakan Adam, bagian dari mukjizat. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sungguh penciptaan Isa itu, di sisi Allah itu seperti penciptaan Adam. Sama-sama mengandung mukjizat. Adam nabi, manusia pertama, diciptakan dengan mukjizat tanpa ayah, tanpa ibu. Isa nabi rasul, diciptakan oleh Allah untuk memberikan satu penguatan, menyesuaikan lingkungan yang ada, dicipta dengan adanya ibu melahirkan tanpa adanya ayah yang menyentuh sedikit pun. Sama-sama mukjizat. Jadi kalau kamu pertuhankan Isa, kenapa engkau nggak pertuhankan Adam? Adam kan nggak bisa menghidupkan orang mati. Isa bisa. Loh, Ibrahim lebih dahsyat, kata Allah. Dijawab lagi logika ini dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260. Paling kiri sebelah atas. Quran surah 2 ayat 260. Ya, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna thumma duhunna yatinaka sa'ya. Ya. Perhatikan kalimatnya. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim alaihissalam berdoa bermohon kepada Allah, ya Allah tolong tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Langsung nasabnya dinisbatkan kepada Allah, menghidupkan, mematikan itu kehendak Allah. Qala awalam tu'min, maka Allah menjawab, apa kamu enggak yakin? Ya, kamu enggak yakin, kamu masih ragu? Qala bala, enggak saya yakin sepenuhnya ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk menenangkan hati, menenangkan jiwa. Ini kalimat ini memberikan kesan yang dalam sekaligus memberikan obat bagi logika yang cacat. Ya, kalau ada yang mengklaim makhluk misalnya bisa mematikan, bisa menghidupkan, maka dengan itu jadi Tuhan. Ya, qala fakhudh arba'atan minat tayr. Kemudian engkau ambil empat ekor burung. Burung bisa terbang, manusia tidak. Coba lihat tuh ya, lebih canggih lagi tuh. Nabi Isa manusia kan, manusia nggak bisa terbang, cuma satu. Nabi Ibrahim burung 4 langsung bisa terbang. Kemudian apa? Kemudian dicincang dulu tuh, diletakkan. Ya, bangkainya kalau manusia kan mayat ya. Bangkainya dari burung ini letakkan tuh yang sudah mati, letakkan di 4 arba'atan minat tayr, letakkan di bukit-bukit. Ya. Setelah diletakkan thumma duhunna yatinaka sa'ya. Panggil itu dengan izin Allah. Panggilan kalimat yang sama dengan Nabi Isa memanggil. Ya. Hidup biiznillah. Ya, biiznillah. Qum biiznillah, bangkit biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat dahsyatnya yang terakhir biiznillah. Dengan izin Allah. Ya, maka menyatu kembali terbang, datang. Empat-empatnya datang. Psh. Maka pertanyaan logikanya adalah, kalau Nabi Isa dengan memanggil karena Allah dipertuhankan, kenapa Nabi Ibrahim yang lebih canggih menghidupkannya dengan izin Allah nggak dipertuhankan? Nah, ini logika kita yang dikhitab, logika kita yang diajak untuk berpikir.
Afala tatadzakkarun? Ya, apakah tidak ingat dengan semua itu? Nah, jadi ini teman-teman sekalian dijawab. Al-Quran itu bukan hanya menjelaskan dan menegaskan ketuhanan Allah, tapi juga mendialogkan. Ya, dengan logika yang benar, bagaimana ketuhanan Allah itu dapat dibenarkan dan menepikan sifat-sifat yang dipertuhankan. Jadi kalau ada yang menuhankan lam yalid walam yulad, ya kan? Ya. Kalau ada yang mempertuhankan yalid wa yulad, yang dilahirkan, ya, melahirkan dan dilahirkan, maka kata Allah ini nggak akan sama, ya, nggak akan sesuai dengan sifat-sifat ketuhanan. Maka sifat ketuhanan itu harus ada lam yalid, tidak pernah melahirkan, walam yulad, dan tidak pernah dilahirkan. Kalau ada Tuhan dilahirkan dan melahirkan atau hasil produk dari kelahiran, maka akan punya problem dalam ketuhanannya, akan banyak ditanya dan akan jadi rumit nanti. Jadi membingungkan teologinya. Secara ketuhanan ilahiyat, teologi akan membingungkan. Ini kalau Tuhannya produk kelahiran, maka yang melahirkan itu layak nggak disebut ibunya Tuhan? Kan? Ini belum tanya bapaknya. Kan? Kalau nggak ada bapak, berarti itu ibu Tuhan dong. Berarti Tuhan punya ibu. Kan? Nanti akan lebih rumit lagi, akan panjang nanti ceritanya nih. Sejak lahir kenal nggak dirinya Tuhan? Lebih rumit lagi kalau kemudian dia beranjak dewasa, dia masih mengenal dirinya sebagai Tuhan, belajar sebagai Tuhan. Jadi pertanyaan, kok bisa belajar sebagai Tuhan? Kan? Bagaimana status ibu ketika melahirkan itu? Kenal nggak bahwa anaknya Tuhan? Dan itu jadi rumit berpikir, jadi bingung kitanya. Ya, jadi kan aspek yang paling penting dari keberagaman itu kan aspek ketuhanan ilahiyat untuk menuhankan. Jadi kalau dalam aspek menuhankan aja kita bingung, bagaimana kita bisa menyembahnya? Ya, dan kalau dalam aspek itu juga bingung, bagaimana kita bisa membawa pesan-pesannya untuk berinteraksi dalam kehidupan? Jadi persoalan. Karena itu yang paling pokok ini nggak boleh membingungkan, nggak boleh rumit tuh, harus terang, harus jelas, ya, dan tidak membawa unsur-unsur di luar ketuhanan. Apalagi misalnya yakullahu kufuwan ahad, nggak ada lamnya, ini berbahaya. Ya, punya syarikat menunjukkan Tuhan lemah. Ya, politeisme ini, walam yakullahu kufuwan ahad, ini dialog ya. Dialog ini argumentatif loh ya. Dialog secara ilmiah mendialogkan dan sifatnya tidak memaksa, hanya menjelaskan saja. Ya, kalau keberatan dijawab dengan pengetahuan. Kan ini sedang berdialog. Ya, dengan argumentatif. Ya, jangan dijawab dengan laporan, tiba-tiba dilaporkan. Saya kan nggak menyoal apapun. Saya nggak menyoal keyakinan manapun, tidak menyoal agama manapun. Kita mendialogkan dengan konsep ketuhanan. Ya, dan tujuan kita, karena kita kan ini sedang berdialog untuk menguatkan keimanan kita. Kenapa kamu milih Allah? Anda bisa menjelaskan. Kenapa kamu nggak milih yang lain? Anda bisa jelaskan. Kenapa Tuhan kamu nggak dilahirkan? Anda bisa jelaskan. Tujuan kita semuanya untuk menetapkan keyakinan dan kemantapan pada diri kita untuk menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Ya. Nah, ini argumentatif sifatnya. Jadi rasional, dibangun dengan pendekatan logika yang sangat kuat, dengan kemantapan yang sangat kokoh untuk menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah paham ini semua dan kita sudah yakin ya tentang semua ini, logika kita bisa mencerna. Kan kita itu disusun dengan apa? Yang masih ingat nggak? Jasmani, fisik, gitu kan? Ya, rohani, kemudian aklani, akal, pikiran. Nah, akal ini kan nanti produk ilmu. Ya, produsen pengetahuan yang disupport lewat roh dari sumber-sumber informasi. Kan teorinya begini, data, ya kan, diolah jadi informasi, informasi diolah jadi pengetahuan, knowledge. Untuk menerima data ini ada sumber pengetahuan. Apa itu? Misalnya pandangan, pandangan di penglihatan, ya nanti agen fisiknya mata, pendengaran, ya, agen fisiknya telinga, ya kan? Kemudian nalar, logika. Tuh. Ini semua saat masuk teman-teman sekalian, masuk ke hati, ditangkap, direspon, disampaikan ke akal. Akal ini mencerna. Pendukung akal ini diantaranya logika, rasionalitas. Di atas ini ada hikmah. Hikmah ini masuknya lewat kolbu, lewat nurani. Jadi kalau nggak bisa ditangkap oleh logika, ambil lewat hikmah. Untuk mendapatkan hikmah harus pakai iman. Karena ketika kita iman, hikmah baru datang. Karena nggak semua bisa ditangkap oleh logika. Sepanjang ini bagian dari unsur kemanusiaan, manusia punya sifat terbatas. Ya, makanya ketika terbatas harus diambil oleh sisi yang lain supaya bisa ditangkap. Ya, kan pandangan terbatas. Ini bagian dari sumber pengetahuan. Kan terbatas, semakin jauh semakin nggak kelihatan. Kan pendengaran terbatas, semakin jauh semakin nggak terdengar. Ya, jadi kalau pandangan terbatas, pendengaran terbatas, kenapa logika itu nggak mau ada batasan? Pasti terbatas. Ya, bukan nggak logis, karena kemampuan kita untuk menangkap terbatas, karena kurangnya data yang masuk, sehingga logika nggak ke-support. Ya, karena kurangnya informasi yang masuk, logikanya itu nggak bisa support, nggak bisa nangkap, bukan karena nggak logis.
Nah, untuk bisa memberikan masukan sehingga logika itu bisa menangkap, butuh hikmah. Hikmah itu butuh iman. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah telah mendapatkan anugerah yang sangat besar, karena ini puncak ilmu yang melahirkan wisdom, kebijakan dan sebagainya. Ini nanti yang bisa menjelaskan kenapa warisan misalnya 1:2. Ya, kalau kita tangkap pakai logika yang belum sampai dulu, nggak ngerti kita, nggak paham. Akhirnya muncul gerakan emansipasi, ya. Emansipasi Pak eman-eman. jadi bingung tuh kita tuh. Jadi banyak kreativitas pada akhirnya. Padahal tangkap dulu dengan hikmah, pakai iman, baru paham. Oh ini maksudnya. Oh ini terkait dengan tugas tanggung jawab. Oh ini arahannya ke sini. Oh pantas begini. Jadi mengerti, paham. Nah ini kembali ke sini. Nah, jadi agama itu kalau kita pahami dengan benar, nggak ada yang bertentangan dengan rasionalitas yang didorong oleh pengetahuan yang benar. Ya, dan pada akhirnya kembali pada hukum Allah, itu yang Ali Imran ayat ke-18. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Pemilik pengetahuan yang didorong dengan kebenaran. Jadi kalau logika yang benarnya dipakai, turunannya ilmunya dipakai, akan menemukan hakikat, ma'rifat. Maka tahalli, semua yang nggak penting dihilangkan. Tahalli, berhias dengan sifat-sifat kebaikan. Tajalli, maka nampaklah kebesaran tanda-tanda Allah itu, sehingga kita bisa menuhankan dan beribadah kepadanya dengan benar. Ya, maka muncul istilah 3T itu kan, tahalli, tajalli. Ya, tapi ditempuh dengan cara yang benar. Ini kalau kita belajar nyambung semua teman-teman sekalian. Tapi caranya baik. Maka dari itu Allah jelaskan kepada kita untuk mensupport supaya secara logik dipahaminya. Nih, secara logika benar. Kalau sudah logika membenarkan, ilmu membenarkan, mudah kemudian ini diterima oleh akal pikiran kita, ini digerakkan, hati kita merespon. Kalau sudah tunduk baru dijelaskan dengan dalil-dalilnya. Baru Allah terangkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dengan baru muncul wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warahmanur rahim. Baru pakai dalil. Ya, karena sudah iman. Kalau belum iman pakai dalil, nggak akan menerima dalil. Anda berdakwah kepada orang yang belum yakin dengan Islam, masih kafir, masih terhalang. Anda datang pakai dalil, dia nggak akan terima. Tapi kalau Anda jelaskan pakai ini, seperti Allah membimbing Rasulullah pada saat itu yang belum pada beriman semuanya, dijelaskan tentang logika berpikir. Setelah paham, turun. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Ya, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dan seterusnya ayat. Ya, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, dan seterusnya. Wal awwal wal akhir, kalau ada awal dia yang pertama, yang paling awal, wal akhir dia juga yang terakhir. Jadi nggak punya batas dalam akhirnya, nggak punya pendahuluan dalam awalnya dan sebagainya. Ini mudah diterima kalau hatinya sudah bening, logika sudah menangkap semuanya. Ya kan? Nah, semua ini teman-teman sekalian dirangkum oleh para ulama kita, diterangkan. Anak-anak dari kecil kita dilatih untuk terbiasa meresapi kalimat ini. Cuman setelah dewasanya kita pahami. Makanya bagian dari nostalgia kecil saja. Padahal itu kalimat ulama itu, ulama dulu tuh nggak banyak teori, nggak panjang-panjang nerangin kayak saya tuh ya sekarang. Dikasih aja untuk diapalin, nanti dewasanya dipahami. Ingat gak ini kalau Anda ke daerah-daerah tuh, wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradah ilmun haya sama basar qalam muridan aliman hayan sami'an basira mutakallima. Itu kesimpulan dari semua ini. Itu ya kitab yang kita baca tadi. Ya. Wujud, untuk mengatakan keberadaan Allah, Allah itu wujud. Ya. Qidam baqa, yang paling awal gak ada pendahulunya, ya, kemudian abadi, gak ada akhirnya. Mukhalafatul hawadits laisa kamitsli syai'. Harus berbeda dengan makhluk sifat dasarnya. Gak boleh ada yang sama. Sama sekali untuk menetapkan keberadaan Tuhan, untuk mengatakan Tuhan yang hak, yang awal, yang akhir, yang baqa, yang kekal, yang abadi. Kan? Qiyamuhu binafsi, ini sifat samad, as-samad. Ya. Wahdaniyat, kudrat, iradat. Itu yang tadi saya sebutkan di kitab tadi. Para ulama tafsir itu orang salaf yang menyebutkannya. Para ulama salaf disebutkan tadi. Hayyan, muridan, aliman, basira, mutakallima, disebutkan. Itu respon dari sifat as-samad. Ya. Dan seterusnya sampai akhir, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anak kecil kita dibekali dengan itu. Itu pendahuluan pembuka. Ya, bukan sifat Allah terangkum di situ, salah paham namanya. Bukan. Itu pengenalan sifat-sifat awal disampaikan supaya menguatkan tauhid dalam jiwa kita, pengikat. Nanti setelah paham dipelajari, setelah itu kemudian dilebarkan pembahasannya pada sifat-sifat yang lain yang menjadikan kita itu memiliki kebutuhan untuk memohon dengan sifat-sifat itu. Maka masuklah bab selanjutnya, mengetahui Allah lewat al-asmaul husna was sifatil ulia. Tapi ini yang paling pokok nih. Ya. Sekarang kita sibuk berselisih.
Bukan kita ya, bukan kita kan nggak berselisih. Di masyarakat kan sibuk berselisih. Oh, ini muncul tauhid rububiyah, asma wa sifat, tauhid ilahiyah, uluhiyah, nggak ada zaman Nabi. Yang ini membalas, itu juga kok sifat-sifat Allah dibatasi cuma 20 ini. Kok ribut ke situ sih? Esensinya mana? Kenapa? Karena cara masuknya di abad ketiga. Pembelajaran itu masuk ketika dialektika terjadi. Nggak kembali kepada esensi ini. Kalau kita belajarnya terpola dari awal begini, paham, setelah mengerti 13 tahun Nabi mengajarkan seperti apa, mengerti, baru kita beranjak. Abad Nabi wafat terjadi begini, ya, terjadi fitnah begini, ulama mencoba untuk memahamkan kita, ya, membuat rumusan-rumusan yang memudahkan, ada yang mencoba begini, sesuai dengan zamannya kan ada kemudahan-kemudahan. Kan cara mengajar itu zamannya beda-beda kan, tapi esensinya sama. Nah, sekarang kita harus mencoba menemukan titik temu supaya paham nih. Ya, sehingga dalam yang pokok itu nggak boleh berbeda. Qul huwallahu ahad itu harus sepakat. Karena itu Anda nggak pernah dengar kan? Misalnya terdapat perbedaan ulama, terdapat perbedaan pendapat dalam ulama tentang memahami Allahu Ahad. itu pasti salah. Karena usul itu nggak boleh beda. Harus kokoh, kuat. Pondasi itu harus kokoh. Ya. Adapun tiang-tiang mungkin nanti beda persepsi. Ya, saya pengennya coraknya begini, tapi pondasi itu harus sama, harus kuat, harus kokoh. Ya, adapun nanti warna bisa berbeda. Saya pengen misalnya yang biru, saya pengen yang pink, saya pengen yang kuning, dan macam-macam. Ya, itu bisa berbeda, tapi kokoh. Usul, aslun itu pokok harus kokoh. Furu' bisa berbeda sesuai dengan kebutuhan dalam agama itu. Ya, jadi kalau kita dalam yang pokok, nanti ada masalah akidah, ada yang pokoknya. Di fikih juga ada yang pokok, seperti sholat itu pokoknya. Ya, sholat itu pokok. Nanti turunan-turunan dari bacaan dan sebagainya ada yang dibuat menjadi furu'. Furu' itu cabang-cabang yang nanti diantaranya ada yang Allah berikan kepada kita tuntunannya yang sifatnya beragam karena tidak semua makhluk dipandang bisa menjalaninya dengan satu cara. Ya, seperti kita mau sujud misalnya kan? Ya, sujudnya amalan pokok, bagian dari rukun, tapi cara sujudnya menjadi furu', menjadi cabang. Apa yang dimaksud cabang di situ? Boleh jadi diberikan beberapa jalan, cara, karena tidak semua manusia bisa melakukan dengan hal yang sama. Jadi ada yang pakai lutut ketika turun, ada yang pakai telapak tangan dulu. Ya, ini kan alternatif. Nabi pernah di awal dengan lutut. Ketika menjelang sepuh, Abu Hurairah masuk Islam, 3 tahun sebelum wafat, Nabi turun dengan menggunakan telapak tangan. Ya, Abu Hurairah melihat dengan telapak tangan. Tapi kan Wa'il bin Hujur melihat dengan lutut. Kalau kita gabungkan, oh ternyata ini kemudahan. Jika Anda sudah tak sanggup menggunakan dengan lutut, bermasalah, gunakan telapak tangan. Atau telapak tangan bermasalah, gunakan dengan lutut. Karena tidak semua bisa menggunakan dengan cara yang sama. Ya, untuk sujud kan cuma 2. Kalau nggak pakai lutut, pakai telapak tangan. Yang salah pakai kepala duluan. Gitu ya. Nah, di akidah juga nanti ada usul, ada furu'. Harus paham, jangan sampai ribut. Akhirnya dari keributan ini, ini bukan golongan kita. Yang benar yang ini, yang lain salah semua. Tahdir ini, tahdir itu. Alih-alih mengajar, sibuk saling ngoreksi. Ya kalau ustadznya pada ribut, bagaimana dengan muridnya? Ya. Nanti kalau ustadznya saling mencela, muridnya ikut-ikutan. Alih-alih memperbaiki diri, kok memperbaiki orang lain? Diri pribadi aja belum baik gitu. Karena itu murid saya tidak boleh ikut-ikutan begitu. Ya, semua mahasanti di mira itu harus konsentrasi memperbaiki diri. Dan nggak boleh menyoal orang. Ya, kalau ingin perbaiki kesalahan. Perbaiki cara berpikir, itu pun dengan cara yang benar. Jadi bukan mencela, jangan biasakan mencela ya, apalagi ke orang dan sebagainya. Fir'aun itu Fir'aunnya itu ya, mengaku Tuhan, berbuat zalim, hobi bunuh orang, nggak pernah disebut namanya dalam Al-Quran. Selalu gelar yang melekat, Fir'aun dari kata Farao, gelar yang melekat. Karena kedudukan itu berpotensi membawa kezaliman kalau tidak digunakan dengan baik. Itu pesan moralnya gitu, yang akan dibawa. Ya, karena itu penting bagi kita teman-teman sekalian untuk memperbaiki diri dan nggak perlu melebar ke sana kemari. Kita fokus pada penguatan. Ya, ini pun pembahasan yang spesifik untuk menguatkan keyakinan kita dalam menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang, alhamdulillah kita kenal al-ma'rifah billah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Secara logika kita mengetahui hanya Allah Tuhan yang hak. Ya, kalau di soal Anda bisa jawab, kenapa Anda milih Allah? Anda bisa katakan karena semua sifat ketuhanan sempurna pada Allah Subhanahu Wa Taala, sempurna pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana taunya? Karena semua sifat-sifat yang melekat pada Allah, sifat ketuhanan, beda dengan makhluk. Ya, Allah yang menegaskan. Pertama, secara logika Tuhan harus beda dengan selain Tuhan. Sepakat nggak? Sepakat. 100%. Sepakat? Sepakat. Baik. Jadi kalau ada sifat-sifat makhluk nggak boleh ada pada Tuhan. Sepakat nggak? Sepakat. Enak tuh kalau begitu. Nah, kalau sepakat berarti harus beda sama sekali ya? Ya. Nah, kalau Tuhannya melahirkan, kalau makhluknya melahirkan, Tuhan boleh tidak? Tidak. Nah, kenapa? Karena beda kan? Kalau Tuhannya dilahirkan, kalau makhluknya dilahirkan, Tuhannya dilahirkan tidak?
Oh enggak, kan harus beda kan? Baik, berarti nggak boleh dilahirkan kan? Nah, sepakat. Kalau Tuhannya itu kuat, makhluknya harus sama nggak kekuatannya? Tidak. Berarti harus lebih lemah kan? Iya, jadi semua turunkan. Nah itulah. Berarti semua sifat-sifat yang melekat pada Tuhan nggak boleh ada pada makhluk, harus ditinggalkan. Nah, ditinggalkan namanya al-ikhlas. Anda bacakan ayatnya, bacakan suratnya, jelaskan cara berargumentasi secara benar. Di situ Anda katakan, Anda nggak perlu nyolong orang lain. Anda katakan, inilah yang menyebabkan saya meyakini Allah sebagai Tuhan. Karena sifat esanya menjadikan jelas, tidak ambigu, tidak rumit memahami, tidak ada turunan persoalan lain, tidak banyak ditanya tentang bagaimana turunan-turunannya dan sebagainya. Jadi ini bahasan kita. Kalau sudah kenal ini, tinggal kita bertanya, ya Allah, saya sudah yakin Kau Tuhan. Dengan semua penjelasan tadi, tanda-tanda tadi, secara logika benar, secara ilmu benar, secara turunan pemahaman juga benar. Sekarang, saya berinteraksi denganmu bagaimana? Bagaimana cara saya memanggilmu, ya Allah? Bagaimana kalau saya butuh, saya panggil apa? Bagaimana cara saya kemudian menunjukkan ya kebertuhanan saya kepadamu? Bagaimana caranya? Nah, maka kita butuh turunan-turunan lain untuk pembahasan. Nah, bagaimana saya mengenalmu ya Allah lewat kehidupan saya? Tanda-tandamu engkau munculkan seperti apa? Kita butuh penjelasan yang lainnya. Maka dari itu kalau kita kembali kepada awal itu di kitab ini Al-Aqaidah Al-Islamiyah karya Syekh Sabiq ya, Sayyid Sabiq, kita akan temukan di halaman ke-8 itu setelah al-ma'rifah billah, setelah kenal Allahnya, baru kita mengenal asma'ul husna wal ma'rifatu bi asma'il husna wa sifatil ulia. Kita mengenal nama-nama Allah yang disebut al-asmaul husna itu untuk berinteraksi dengannya, dan sifat-sifatnya yang mulia, yang maha agung, maha tinggi, bagaimana kita berinteraksi untuk menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita mengecek keagungannya yang tampak dalam alam semesta. Bagaimana ketika melihat bintang ke bintang langsung ingat kepada Allah. Kan iman tertinggi itu begitu. Ya. Iman tertinggi itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Itu kan setiap bangun tidur kita kan diminta baca itu. Ya, 10 ayat terakhir di Ali Imran itu. 11 ayat kalau dari inna fi khalqis samawati itu kan di hadis Abu Daud nomor hadis 1367 itu kebiasaan Nabi untuk menunjukkan keberadaan iman kita. Jadi begitu kita melihat ke langit ingat Allah. Ahli astronom ya, ahli astronomi kalau cuma ngelihat ke langit, petunjuk bintang ke bintang, tanda nyusun waktu, belum ingat Allah, berarti belum sempurna keimanannya. Ya, saya tidak katakan keilmuannya, keimanannya, karena ada ilmu yang disupport oleh iman, ada ilmu yang berdiri sendiri. Gitu. Maka ketika melihat langit, ya Allah, nggak mungkin diciptakan tanpa tiang. Siapa yang bisa membuat ini? Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ketika melihat padang pasir, lautan, batu-batu, ada corak, ada warnanya, Allah. Nggak mungkin ada yang mencipta ini kecuali Engkau ya Allah. Ini semua zikir. Zikir itulah ulul albab. Yang tahu esensi. Albab itu jamak dari kata lub. Kalau Anda beli kelapa itu kan ada batok keluarnya, ada serabutnya, ada bagian dalamnya, ada daging, ada bagian tengah-tengahnya itu yang putih, yang halus itu. Itu yang putih halus itu lub, inti dari sesuatu. Di ilmu orang itu ada yang masih batakoknya, masih luarnya, ya. Ada yang baru serabutnya, ada yang sampai ke dagingnya. Ya, kalau sampai ke dalamnya itu lub namanya. Jadi kalau baru kulit luar itu melihat langit, ya masih langit. Ya, kalau melihat ada tanda-tanda jalan, nah itu baru sampai kulit yang serabut tuh. Kalau masih bisa nyusun untuk tanda-tanda ini ngatur waktu ini, ya bulan gini, kemudian ru'yat, hilal untuk ini, untuk itu, belum sampai mendekatkan kepada Allahnya, itu baru daging. Baru ketika melihat bintang, subhanaka ma khalaqta hadza batila. Itu sudah ulul albab. Ulul albab. Nanti ada ulul absar, ya, ada ulul ilmi, ada ulul albab. Nanti banyak ada ulil nuha. Jadi ada turunan-turunan dalam Al-Qur'an yang bisa kita gali. Saya kira itu ya untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.